Pana, biasa dipanggil Patria. Saat ini saya akan menjadi moderator untuk aktivitas virtual capacity building lokasi industri. Dan hari ini kita juga udah kedatangan tamu spesial sih, gitu. Jadi Bapak dan Ibu siap-siap untuk menerima materi yang sangat bermanfaat hari ini, gitu. Sebenarnya ini saya pribadi agak kaget ya. Pertama kali virtual meeting dengan berapa orang ini ya? Kalau sejauh ini sudah 108 partisipan, luar biasa. Ini kalau saya konser tunggal mungkin bakalan banyak juga nih dapat donasinya. Oke. Saya langsung ikut tertawa tuh dua pemateri kita hari ini. Nah, hari ini tuh sebenarnya kita sudah mengundang dua pemateri spesial tentunya. Kan Bapak Ibu juga sudah melihat di Telegram ya, yang sudah di-sharing tadi oleh admin kita, Kang Ibam. Yang pertama itu ada Kang Coki Isyraki, biasanya saya sering memanggil Akang yang satu ini Kang Coki, gitu. Dia sebagai talent matching practitioner, dan satu lagi ada Mbak Pipit Febrina, sebagai Human Capital Division di PT United Tractors Tbk, dari grup Astra juga ya Mbak ya? Iya. Gitu. Lebih kurang perkenalannya itu, dan buat Bapak dan Ibu yang belum mengisi absensi, silakan mengunjungi Telegram dan silakan mengisi absensinya, karena itu absensinya wajib gitu. Dan hari ini kabar gembiranya adalah Astra membagikan 14 voucher OVO senilai 50.000 untuk Bapak Ibu yang beruntung. Tapi nanti yang beruntung tentu kita pilih gitu ya. Jadi siap-siap untuk menerima door prize-nya juga hari ini gitu. Ini pesertanya masih terus masuk. Mungkin kita tunggu sekitar 3 menit lagi, biar pas di pukul 13.10 baru kita mulai sama-sama. Di sini saya senang sekali ada Bapak Ibu yang melambaikan tangan mengucapkan hai kali ya untuk saya, Mbak Pipit dan Kang Coki. Senang sekali. Halo, ada Ibu Arminas. Wow, luar biasa. Chatnya langsung rame. Nah, Bapak Ibu, nanti materi hari ini akan di-sharing oleh admin di Telegram, dan Bapak Ibu bisa langsung membacanya sambil mendengarkan sesi ini, dan Bapak dan Ibu bisa menyiapkan pertanyaan, dan pertanyaannya akan dapat dituliskan di Telegram. Nanti admin akan membantu saya untuk merekap pertanyaannya, dan beberapa pertanyaan yang terpilih nanti akan saya bacakan dan dijawab langsung oleh pemateri kita hari ini, dan penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher OVO senilai 50.000. Ini kayak acara ini ya. Interaktif ya. Maaf ya. Kuis interaktif. Iya, maaf ya. Ini biasanya lahannya Kang Coki nih yang jago kayak gini biasanya. Ngomong-ngomong, Kang Coki hari ini sehat? Alhamdulillah. Agak batuk ya gitu. Tapi insya Allah batuknya aman. Ya. Oke. Saya khawatir ya kalau hari ini tidak batuk, menunjukkan orang-orang curiga gitu kalau batuk hari ini. Oke, tidak menunjukkan ciri-ciri seperti yang kita takutkan bersama ya. Gitu ya. Batuknya ya, kayaknya karena kebanyakan sambal. Jadi. Oh iya. Siap. Mbak Pipit gimana Mbak? Sehat nggak Mbak? Sehat. Saya udah 3 minggu ini di rumah. Kenapa Mbak? Sudah 3 minggu saya di rumah. 3 minggu. Sama ya? Saya juga udah 3 minggu. Lalu mungkin harapan kita bersama, saya kemarin tiba-tiba kepikiran sebuah keinginan yang sebenarnya sederhana banget, keluar rumah, jalan-jalan, mampir ke tukang gorengan, terus beli jajanan, tapi itu kayak sesuatu yang nggak mungkin dilakukan hari ini gitu. Baik buat saya, mungkin untuk Kang Coki, Mbak Pipit, dan Bapak Ibu semua gitu ya, karena di masa physical distancing ini memang hal-hal itu memang harus kita kurangi gitu ya. Ya, semoga suatu situasi ini cepat membaik. Amin. Amin. Ada siapa lagi ya? Ini ada yang melambai-lambaikan tangan menyapa saya. Oh, ada Ibu Maria Leri. Halo Bu, semoga sehat di sana. Ada Pak Irfan Rusmar, sepertinya sedang
Gimana Pak? Sedang pakai masker juga nih, sepertinya sedang berkegiatan juga nih di lapangan. Semoga sehat selalu Pak dalam kegiatannya. Dan akhirnya hari ini Mbak Pipit, Kang Coki, cita-cita saya jadi penyiar radio tersalurkan. Ya, jadi ini apa merasakan ya. Iya, dulu mah nggak pernah kesampaian. Mentok-mentok MC nikahan, itu juga resepsi doang gitu. Baik, waktu pukul 11 lewat, pukul 13 lewat 10, sebelum masuk ke materi pertama, saya ingin mempersilakan Kang Coki terlebih dahulu untuk memperkenalkan saat-saat ini aktivitasnya seperti apa, sedang apa, dan kalau seandainya tidak corona gitu, aktivitas rutinnya pun seperti apa, seperti itu. Silakan Kang Coki terlebih dahulu. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua, dan juga rekan-rekan pendidik yang juga hadir di kelas virtual ini. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini. Dan mungkin perkenalan singkat, jadi bagi yang belum berkenalan, perkenalkan nama saya Coki. Coki Isroki biasanya kalau di Instagram atau di umum. Kebetulan sekarang sih aktivitasnya Kang Patria itu jadi praktisi talent mapping, jadi untuk pengenalan bakat, dan juga sekarang sih juga membangun lembaga konsultasi untuk pendidikan, lebih fokusnya kepada life planning yang namanya Productive School. Itu sih Kang sekarang aktivitasnya gitu salah satunya. Gitu. Oke. Apa perbedaan kendalanya saat situasi saat ini dengan yang biasa yang sangat menonjol, Kang? Ini ya, karena kita sekarang lagi corona, jadi banyak mungkin aktivitas-aktivitas kelas yang harusnya offline jadi tertunda ya gitu. Jadi harusnya makanya di bulan ini tuh kita juga ada roadshow ya untuk sharing sama guru-guru dan para pendidik di beberapa kota. Kemarin tuh rencana di Sumedang, Tasik dan lain-lain, tapi akhirnya di cancel ya gara-gara tiba-tiba ada corona ini ya. Mungkin itu ya kendala terbesar, tapi ternyata alhamdulillah walaupun ada kendala itu ternyata kita masih bisa ketemu virtual gitu. Yang mungkin lebih luas ya sekarang ya, bisa se-Indonesia. Lebih ramai nggak nih pesertanya, Kang, dari yang seharusnya offline? Wah, ini ramai banget. Ini udah bener kayak konser ya gitu. Oke, itu kegiatannya sehari-hari saat ini ya? Iya, betul ya. Ya, ya kegiatan nanti itu gitu ya. Jadi itu ya kaitannya sama pendidikan. Oke, sip. Kalau Mbak Pipit sendiri aktivitas sehari-hari saat ini apa, dan kalau seandainya tidak ada situasi corona saat ini, aktivitasnya seperti apa? Oke, kalau saya sekarang di United Tractors, lebih spesifiknya lagi itu di talent management. Jadi mulai dari ngerekrut, terus juga assessment untuk yang promosi, terus juga untuk kelompok jabatan, terus juga nyusun development program untuk anak MT maupun existing employee gitu ya, termasuk metain untuk talent-talentnya seperti apa di perusahaan. Dan tadi kalau ditanya mungkin sekarang nggak WFH nih saya lagi di mana? Mungkin saya lagi keliling tuh Mas biasanya. Kalau nggak ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, atau di job site gitu ya. Kayak gitu tuh Mas. Oke. Mbak, saya penasaran deh. Human capital ini bedanya apa dengan HRD, Human Resource, Mbak? Sebenarnya perbedaannya gini, kalau misalnya kita ngomongin masalah research, itu HR itu hanya sebagai tenaga administrasi personalia, jadi ngurusin gaji, ngurusin klaim obat, ngurusin masalah absensi, ngurusin masalah lemburan gitu. Cuma kita geser fungsinya, shiftingnya menjadi human capital, jadi orang itu sebagai nilai utama. Jadi bagaimana akhirnya HR ini tidak hanya sebagai personalia, tapi juga bisnis partner untuk operasional. Jadi ikut juga menentukan strategi ke depannya mau ngapain, terus juga kompetensi dari operasional butuhnya seperti apa, mempersiapkan tenaga orangnya tuh seperti apa, kayak gitu sih. Jadi nggak cuma ngurusin masalah administrasi, tapi juga bagaimana menciptakan SDM-SDM yang memang kompeten untuk perusahaannya, kayak gitu. Berarti pekerjaannya lebih banyak sebenarnya, Mbak ya? Lebih kompleks. Seperti itu. Iya. Menarik sekali. Baik, tadi perkenalan singkat sudah dengan Kang Coki dan Mbak Pipit. Ngomong-ngomong hari ini, terima kasih sekali karena hari ini kita kegiatannya bisa terselenggara karena kita kerjasama dengan Astra Cerdas, SMK Bisa, Kementerian Perindustrian, United Tractors, dan juga Satu Indonesia. Dan tadi katanya belum kesebut,
ngomong-ngomong untuk 14 orang beruntung itu door prize-nya itu berupa voucher 50.000 ke OVO atau ke GoPay katanya gitu. Oke. Dan mungkin Mbak dan Mas sudah saya sharing tadi materi, boleh diintip lagi di Telegramnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di Telegram, nanti admin yang akan meneruskan ke saya untuk dibacakan pertanyaannya. Dan nanti juga dibuka mungkin untuk 1 atau maksimal 3 orang yang boleh bertanya langsung via Zoom ini gitu. Karena kalau kita buka semua agak kewalahan nanti Mbak Pipit dan Kang Cofinya. Bisa sampai besok pagi nih. Dan semuanya mau nanya kan Mbak ya. Iya, saking semangat biasanya ya. Oke, sebelum kita masuk ke pemateri pertama, saya mau menyapa dulu ada Ibu Enda bersama anaknya, semoga sehat di rumah. Dan ada juga Pak Prihadi ya, semoga sehat-sehat juga di rumah. Yuk, saya persilakan pada Mbak Pipit untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Mbak Pipit boleh coba untuk share screen-nya, apakah harus perlu permit dari saya dulu atau tidak? Kalau seandainya mau membagikan screen-nya juga boleh dicoba di sini. Oke, ini sudah saya coba. Oke, muncul. Bisa ya? Bisa. Oke, coba saya flash dulu ya. Yep. Oke. Oke, sambil menunggu, saya juga mau menyapa ada Ibu Iken, selaku Kepala Pusat Kementerian Perindustrian dari apa ini? Saya membacanya PPKVI ya. Ya, selamat datang Bu di meeting room hari ini. Ya, silakan Mbak Pipit. Oke, baik. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja. Dan juga mungkin sebelum kita mulai, boleh kasih senyumnya dulu untuk menunjukkan kita tetap ceria, tetap sehat, walaupun situasinya seperti ini, gitu ya. Menebar energi positif untuk lingkungan kita juga. Tadi mungkin sudah sempat dibahas sekilas, gitu. Mohon izin saya hari ini untuk sharing pengetahuan mungkin yang sudah saya punya dan sudah saya lakukan, dan mungkin mudah-mudahan ke depannya bisa diaplikasikan juga oleh Bapak Ibu semuanya. Kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya, maka kita kenalan dulu. Coba di next. Oke, nama saya Pipit Febrina. 2 kata aja dari Febrina. Ini lahir di bulan Agustus ya? Oh enggak, bulan Februari ya. Oke, pendidikan formal saya lulusan dari psikologi klinis Universitas Atmajaya itu tahun 2011. Lalu diikuti juga dengan beberapa sertifikasi yang saya jalani, dan semuanya masih bergerak di bidang human resource ya, atau di bidang kemanusiaan atau tentang pengelolaan people. Lalu secara profesional saya masuk UT itu tahun 2011, sampai sekarang masih di United Tractors juga, di talent management juga, namun di tahun 2015 saya mendapat enlargement untuk business partnernya di operation. Jadi tidak hanya ngurusin yang head office, tapi juga ke cabang dan site seperti apa. Mungkin itu untuk perkenalan singkatnya. Kita lanjut. Sekilas saya mau coba kenalin United Tractors itu apa. Mungkin dari tadi ada yang bingung, United Tractors ini apa sih gitu ya? Apa hubungannya sama Astra? Jadi kalau bisa dibilang, United Tractors ini merupakan salah satu subsidiaries atau anak perusahaan dari Astra International. Sahamnya 59,5% itu dimiliki sama Astra, sisanya sudah go public. Jadi bisa dibilang kita secara transparan melaporkan laporan keuangan kita di BC dan juga di OJK-nya juga tercatatkan. Kita berdiri tanggal 13 Oktober 1972, jadi bisa dibilang sudah cukup lama juga bergabung di industri di Indonesia. Dengan numbers employee-nya secara grup besaran, jadi kalau tadi Astra Group punya UT punya grup lagi, dan itu numbers of employee-nya sekitar 32.000 sampai hampir 33.000 lah. Dan untuk karyawan UT-nya sendiri, head office itu ada 2.767. Tersebar, itu ada 131 titik operasional kantor, yang terbagi menjadi 20 cabang, 21 site support, 9 kantor representatif, dan juga titik poin lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, tadi saya bilang mungkin saya lagi keliling-keliling, ya karena area yang harus di-touch dari segi people-nya cukup banyak nih. Kita semuanya sebaran dari ujung Aceh
sampai ujung Papua sana gitu ya, sampai Timika, Jayapura, Sorong, itu semua ada. Main bisnisnya kita ada 5, yaitu di penjualan alat berat, ada juga kontraktor tambang. Mungkin kalau Bapak Ibu kenal Pama Persada Nusantara, ada beberapa mungkin yang lulusannya kerja di sana, itu juga anak perusahaan kita. Lalu juga kita punya konsesi tambang, lalu juga kita punya construction business sendiri, jadi nggak cuma kontraktor untuk pertambangan, tapi juga untuk high risk building, jalan tol, dan juga kantor-kantor lainnya. Dan terakhir kita punya di bidang energi. Gitu. Jadi nggak cuma sebagai kontraktornya, tapi kita juga punya sekarang udah punya Tanjung Jati itu untuk pemasok listrik ke PLN, gitu ya, ikut berkontribusi untuk negara Indonesia. Nah, dari sini nih kalau kita ngeliat gitu ya, orangnya cukup banyak. Terus apa nih yang mau kita lakukan gitu ya terhadap orang-orang ini? Karena tadi saya udah bilang bagaimana caranya menciptakan SDM yang berkompeten. Mungkin di sini saya akan sharing apa yang dilakukan Yuti untuk menciptakan SDM-nya yang berkompeten dan mungkin juga bisa nanti diterapkan oleh Bapak dan Ibu semua, para pengajar, untuk para anak didiknya. Karena ini adalah metode umum yang bisa diterapkan untuk semua lini bisnis, nggak cuma untuk perusahaan, tapi juga untuk bidang pendidikan. Oke, berangkat dari tema yang udah dikasih tahu sama Mas Patria nih, bahwa kita bergerak di industri 4.0 ya. Mungkin kalau kita ingat-ingat dulu sedikit, kalau kita bicara industri 1.0 itu mulai muncul ketika ditemukannya mesin. Mesin bisa jalan itu di industri 1.0. Lalu di 2.0 itu pabrik udah mulai bermunculan. Jadi dengan mesin yang ada, mereka mulai secara masif memproduksi barang. Itu kita ngomongin industri 2.0. Bergerak ke industri 3.0, itu sudah mulai adanya otomasi. Jadi udah mulai banyak robot, mungkin manufaktur juga udah nggak pakai banyak tenaga manusia, tapi sudah mengalihkannya ke robotics. Dan bicara masalah 4.0, itu sudah lebih advance lagi. Ngelihatnya dari mana? Karena ya tadi, kita melihatnya sebagai sesuatu hal yang merubah dari mesin otomasi menjadi sesuatu hal yang lebih tidak terlihat. Yaitu dengan apa? Dengan artificial intelligence, dengan juga mungkin machine learning. Dan kalau di UT kita ngomongnya sebagai digitalisasi. Gitu. Nah, nantinya saya akan coba banyak mengangkat tema-tema pembelajaran secara digital apa yang bisa kita lakukan untuk ngikutin dari industri 4.0-nya ini. Nah, tapi sebelum mulai ke sana, ini harus kita sadari nih, bahwa di era digitalisasi ada yang namanya challenge-challenge. Yang pertama, kita harus kenal dulu karakter orang-orangnya. Karena kalau kita ngomongin masalah pengembangan SDM, untuk saat ini kalau kami membaginya ke dalam 5 kategori. Mulai dari yang tradisionalis, yang lahirnya sampai tahun 1945, sampai mungkin yang sekarang ini bisa disebut generasi 2020 ya, yang lahirnya 1997 ke atas. Bedanya apa nih? Mungkin kalau untuk Bapak Ibu pengajar semua, berhadapannya banyak kan sama yang milenial sama Gen 2020 kali ya. Gitu. Kalau beda yang secara kelihatan banget, kalau milenial itu adalah mereka pengen banget, mereka bisa berkontribusi secara aktif ke dalam komunitas. Gitu. Jadi mereka suka banget ngikut misalnya komunitas untuk hobi ini, hobi itu, hobi ini, hobi itu, seperti itu. Lalu juga mereka mengusung yang namanya, pokoknya saya itu harus berkontribusi secara positif terhadap suatu hal. Gitu. Jadi gimana caranya saya bisa berkontribusi, apa yang saya lakukan tuh terasa sama orang lain. Gitu. Sehingga dengan seperti itu, kerasa banget kalau anak-anak sekarang mungkin ya tingkat PD-nya tuh lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dulu-dulu orang kan pada sungkan nih, saya nggak mau, saya takut, saya nggak bisa, walaupun sebenarnya bisa. Tapi kalau anak-anak sekarang tuh malah berlomba-lomba, saya bisa, saya mampu, saya mau, gitu. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang dari awal gitu ya, dari mudanya merasakan ketemu anak-anak didiknya, berubahnya mungkin seperti itu tuh. Nah, yang lebih dahsyat lagi untuk generasi 2020, itu mereka tingkat optimistiknya lebih tinggi. Karena mereka berharap bahwa ya sesuatu hal itu sesuai dengan harapan mereka. Tapi kadang harapan itu ketinggian. Karena apa? Karena ya tanpa bisa kita pungkirin, sekarang internet di mana-mana. Aplikasi sudah sangat menjamur. Tablet device, anak baru lahir juga udah kenal tuh yang namanya tab, pad, YouTube, segala macam. Dan juga didukung dengan social games. Kalau mungkin dulu nih 10 tahun yang lalu gitu, atau ya 10 tahun yang lalu lah, kalau ditanya, cita-citanya mau jadi apa sih
keluar tuh masih banyak dokter, arsitek, insinyur, masih ada nggak ya insinyur gitu ya anak-anak jawab itu. Misalnya terus juga kalau sekarang kan banyak yang, saya mau jadi influencer, saya mau jadi gamers gitu. Kalau dulu mungkin profesi sebagai gamers itu masih bukan tabu ya, masih nggak umum gitu. Gamers kerjanya main doang, emang bisa ngasilin duit. Tapi kalau sekarang, kalau kita searching, gamers itu penghasilannya luar biasa. Dan anak-anak itu sudah mulai tahu kalau hobinya mereka itu bisa menghasilkan uang. Makanya banyak banget mungkin kalau Bapak Ibu ngedenger orang tua murid mungkin ya ngomong gitu, aduh anak saya ini kerjaannya main terus. Ya karena mereka tahu bahwa dari main game itu mungkin bisa menghasilkan gitu. Nggak cuma kerja di kantoran, nggak cuma dari segi akademis. Gitu. Itu challenge-nya kita nih sekarang. Gitu. Bagaimana kita bisa memfasilitasi itu. Nah, tadi dan juga tantangan atau disrupsi dari industri 4.0, lalu apa nih development yang paling tepat untuk anak-anak millennials? Kita sebutnya sampai sejauh ini adalah yang namanya e-learning. Gitu. Kenapa e-learning? Nah, tadi saya mau jelasin dulu, ini adalah kompetensi yang UT harapkan, dari perusahaan kami harapkan. Kita sebut sebagai bagaimana membentuk UT people. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin di sini, nggak lagi ngomongin masalah nilai akademis. Gitu. Tapi kita lebih kepada kompetensi. Jadi kamu masuk, kompetensinya punya apa sih? Kita bagi, kalau kita sebut di sini ada yang namanya diagram jeruk, karena bentuknya bulat ya, kayak jeruk gitu. Nah, yang pertama itu 50% adalah behavior competencies. Kalau ngomongin masalah behavior competencies, artinya itu adalah kompetensi yang terlihat dari bagaimana dia berperilaku. Mulai dari segi pembentukan teamwork, mulai dari segi dia interpersonal skill berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana dia membuat planning, atau bagaimana menunjukkan semangat kerjanya, itu masuk di behavior competencies. Nah, ada juga di sini skill dan knowledge. Kita masuk ke ranah yang lebih spesifik lagi, itu yang kita sebut dengan basic mechanical competencies atau basic management competencies. Seperti itu. Masuk ke ranah yang lebih spesifik lagi, di sini lebih kepada heavy equipment-nya, karena tadi kita jualan alat berat, bagaimana skill dan knowledge untuk di alat beratnya seperti apa. Tapi tidak terlepas juga, kita bisnisnya adalah nasional, maka di sini juga kita mengutamakan juga kemampuan untuk berkomunikasi dari segi bahasa Inggris, yang kita sebut English literacy. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah e-learning tadi itu cukup ya untuk meningkatkan kompetensi yang sebegini banyaknya? Gitu. Sama juga dengan Bapak Ibu mungkin ngajar di sekolah, oke, pendidikan matematika atau yang lainnya, apakah bisa diterapkan dengan e-learning? Nah, ini ada teorinya, bagaimana efektivitas development melalui e-learning juga, tapi kita sebutnya sekarang dengan metode 10-20-70. Apa sih metode 10-20-70? Jadi kalau Bapak Ibu ini di sini bisa lihat, kalau chart yang paling ideal gitu ya, chart yang paling bagus gitu ya, itu adalah apa yang kita inginkan. Jadi dari training kita sebutnya adalah proporsinya 10, training, in class, belajar teori, baca buku, itu semuanya kita sebut dengan training atau e-learning fase. E-learning fase itu bobotnya hanya 10%. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat, e-learning fase ini bisa meningkatkan kompetensi kalau diikuti dengan after training-nya. Jadi tidak hanya dengan 10-nya saja, tapi juga diikuti oleh 20 dan 70. Tadi dari yang diagram ideal, garis yang ideal, bisa kita lihat ke garis kedua, itu pun kalau kita melakukan 20 dan 70, tidak sampai sesempurna itu ya. Bagaimana kalau grafik yang terakhir, tadi hanya berhenti di fase 10 doang. Nggak melakukan yang 20 dan 70, maka akan drop tuh. Kalau saya sih jokes-nya mungkin sama teman-teman di kantor, oh iya nih saya habis training A gitu ya, tapi training doang. Keluar ruangan, kejeduk, lupa. Gitu. Karena efektivitas dari training ya mungkin cuma 10%. Betul ya? Mas Patria senyum-senyum tuh. Kayaknya begitu juga ya. Kalau keluar, salaman sama orang, terus udah lupa tadi belajar apa di kelas ya, gitu. Kayak gitu. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan 20 dan 70-nya? Nah ini, tadi. Kalau 10% kita bilang sebagai tadi seminar, atau yang kita lakukan saat ini, itu bobotnya cuma 10%. Gitu ya. Karena apa? Ya tadi bisa jadi setelah keluar ruangan atau setelah log out dari Zoom-nya terus lupa gitu. Apa sih yang tadi kita bahas?
akan lebih efektif kalau ditambah dengan 20 dan 70. 20-nya itu bisa jadi kolaborasi. Jadi setelah ini mungkin grup Telegramnya tetap aktif tuh. Tetap aktif, tetap dijalankan, bisa tanya jawab. Karena di dalam 20 itu juga ada proses coaching dan mentoring dan konseling juga. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di kelas mengajar itu 10%. Tapi ketika Bapak Ibu atau anak didiknya melakukan diskusi, itu masuk ke ranah yang 20%. Jadi kelas-kelas mungkin tidak hanya belajar teori, tapi juga diskusi kelompok. Yang mungkin sekarang kurikulum sudah berlaku semua ya, dengan adanya kelompok kerja, dan mungkin juga kalau saya ngintip teman-teman saya, anak-anaknya di rumah, sekarang belajar di rumah itu tugas-tugasnya juga banyak tuh. Bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Gitu. Dan mereka bisa diskusi dengan temannya. Itu 20%. Tapi yang paling penting adalah 70%-nya. Dari teori tersebut, implementasinya seperti apa sih? Contoh, oke, saya ngomong yang topik umum ya, masak nasi uduk. Gitu. Kalau masak nasi uduk, kita nonton di YouTube, itu masuk ke mana? 10%. Gitu ya. Oke, terus abis itu, saya nanya nih sama pedagang nasi uduk, atau saya tahu teman saya bisa bikin nasi uduk enak banget. Saya tanya sama dia, kamu bikin nasi uduk bisa enak, gimana sih? Oh, saya ngelihat kayak begini nih resepnya A, B, C, D, E. Tapi dia bilang, oh mungkin tambahin E, tambahin F, segala macam. Itu 20%. Nah, setelahnya saya latihan dengan membuat nasi uduk, itu 70%-nya. Makanya, kalau dilakukan semua, 10, 20, 70, mungkin nggak saya bisa bikin nasi uduk dengan enak. Bisa jadi. Gitu. Makanya yang paling penting adalah 70%-nya. Tidak hanya kita belajar, tidak hanya diskusi, tapi juga diimplementasikan. Gitu. Makanya kalau di UT ini kita sebut ada yang namanya on the job training, ada yang namanya rotasi, jadi dari satu posisi ke posisi yang lain. Ada juga dengan observasi, dengan project-project, penugasan lintas fungsi, dan juga penyelesaian masalah atau bahkan dengan komunitas. Seperti itu. Nah, ini contohnya mungkin yang sudah kami lakukan, bagaimana kita membuat millennial experience workspace. Yang pertama kita bikin interaktif development program, itu ada yang namanya, ini nama-namanya juga yang kita bikin eye-catching ya, supaya orang-orang atau anak-anak sekarang juga tergerak tuh dengan hal-hal yang memang nggak biasa gitu ya. Kita sebut DISCO, Digital Interaction Study in Class Online, lalu juga ada Grebek Milenial, Gerakan Ayo Belajar Gaya Milenial. Ini tadi ada mentors, ada juga UT Berpijar, jadi di UT Berpijar ini orang-orang semuanya bisa berbagi ilmu mereka, mengimplementasikan ilmunya seperti apa. Lalu juga kita terapkan yang namanya gamification, ini melalui UT Fresh. Lalu juga di infrastrukturnya kita membuat yang namanya UT Mobile, yaitu semuanya terintegrasi. Jadi sekarang yang namanya work from home, kita nggak usah cemas karena bisa absensi melalui online, kita bisa melakukan semua kegiatan melalui online. Dan terakhir bahkan kita punya UT Libro, yaitu perpustakaan. Kita bekerja dengan Gramedia Group untuk membuat perpustakaan secara digital. Jadi ada aplikasinya namanya UT Libro, dan itu bukunya semua update, baik dan tidak hanya sebatas pekerjaan, tapi juga hobi. Jadi yang tadi yang suka masak, yang suka mungkin musik, yang suka gambar, itu semua ada di situ. Seperti itu. Nah, itu kan tadi medianya ya, 10 dan 10-nya. 70-nya apa? 70-nya kita menggerakkan nih. Kita ada namanya prime mover atau penggerak utama. Jadi kita menciptakan agent of change atau partner penggerak gitu ya. Orang-orang yang bisa menggerakkan dan mempublikasikan 10, 20, 70 ini ke cabang dan site. Karena tadi kalau bergerak cuma dari head office dari Jakarta, aktif kita mencakap semua dari Aceh sampai dengan ke Papua. Makanya kita juga mendidik karyawan-karyawan kita itu sebagai penggerak utama atau prime mover atau juga pelatih utama yang nantinya mereka yang akan menebarkan nih virus-virus dari 10, 20, 70 ini ke cabang dan site. Kurang lebih seperti itu mungkin Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mungkin kalau masih ada kesalahan atau kekurangan. Untuk selanjutnya mungkin tanya jawabnya bisa disimpan dulu atau diketik dulu di Telegram ya. Begitu ya Mas Patria ya? Iya, betul sekali, Mbak. Pertanyaannya boleh ditahan dulu. Kita masuk ke pemateri keduanya, langsung masuk ke Kang Coki, gitu ya. Oke, mikrofonnya saya lempar ke Kang Coki.
Masih di mute itu Kang Coki, Mas Patria. Iya, sudah saya unmute sorry. Kang Patria, saya kirim dulu filenya ke Kang Patria ya. Oke. Untuk yang apa tadi namanya itu? Ya, untuk materi kita ya, biar jadi jelas juga buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Baik, Iya. sebentar ya. Saya sambil menyapa ada Bapak Nizam Malik Yahya. Boleh, silakan. Halo Bapak, semoga sehat di sana. Ada ini Ibu atau Bapak ya? Sepertinya Bapak ya, Fadilah Budi Albusta. Halo Bapak, semoga sehat ya. Ada Bapak Muhammad Yasin juga, ada Pak Afrianto ya, Pak Afrianto. Oke. Sejauh ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sudah coba kita rekap sambil menunggu. Oke, Kang, set loading ya. Oke. Sip. Masih loading? Baik, Iya, udah saya sambil buka ya, izin untuk bisa screen share. Silakan. Oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kelas kita hari ini. Ini sebetulnya saya tuh agak deg-degan ya gitu hari ini. Deg-degannya karena ketemu guru-guru para pengajar lah gitu. Ya, semoga hari ini kita bisa sharing saja berdasarkan dari pengalaman yang mungkin saya bisa share. Kebetulan juga beberapa kali kita dapat konsultasi dari beberapa sekolah ya terkait tentang bagaimana lulusannya itu bisa ditempatkan di tempat yang sesuai gitu. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Coki, saya ulangi lagi ya. Takutnya ada yang baru hadir. Nama saya Coki. Aktivitas sekarang sebetulnya sebagai seorang praktisi talent mapping dan juga saya membuat sebuah perusahaan bernama Productive School. Itu adalah lembaga untuk konsultasi life planning. Tapi memang tidak hanya bahas tentang life planning, biasanya ini identik kalau untuk Bapak Ibu guru untuk sekolah-sekolah biasanya adalah bagaimana perencanaan masa depan dan karir siswa-siswinya gitu. Beberapa waktu lalu mungkin yang pernah kita bantu dari pesantren, dari SMA ya gitu. Nah, jadi hari ini kita akan share yang mungkin relevan dengan bahasan kita itu tentang bagaimana menyiapkan lulusan SMK gitu. Oke, baik. Saya coba screen share ya. Kang Patria, jelas suara saya kah? Oke, baik. Baik, sorry ya. Ini lihat dulu judulnya biar ini. Jadi kita akan bahas bagaimana sih menyiapkan karir lulusan SMK dan juga Politeknik di era 4.0 ini. Seperti yang sudah dibahas sama Mbak Pipit bahwa sebenarnya terjadi banyak perubahan di kita, di zaman kita sekarang, di mana akhirnya sekarang mungkin agak berbeda dengan zaman dulu, di mana sekarang itu orang-orang lebih mengedepankan skill juga ya. Jadi makanya ada statement dari Pak Menteri kita tentang zaman sekarang itu zaman yang mungkin tidak lagi melihat gelar gitu. Ya bagi sebagian profesi mungkin memang butuh gelar ya. Tapi ternyata ada juga profesi-profesi yang tidak butuh gelar, hanya butuh skill. Nah, ini kita akan bahas hari ini sekarang. Nah, Oke, ini singkat saja, ini perkenalan. Tidak usah, nanti bisa di-share. Ya. Oke, baik. Saya mau bahas dulu tentang bagaimana sebetulnya realitas pendidikan di Indonesia yang ini masih menjadi permasalahan yang cukup besar di kita. Gitu. Nah, ini fakta terakhir tentang penelitian di Indonesia. Jadi, katanya 87% mahasiswa itu di Indonesia itu salah jurusan. Nah, ini berarti kalau kita lihat tentang penelitian ini adalah penelitian menurut Irene Guntur. Di kita itu masih banyak orang-orang yang sebetulnya ketika dia kuliah, dia nggak tahu mau ngapain sebetulnya. Sehingga ketika kuliah, itu mereka baru ngeh bahwa mereka itu salah jurusan. Ya mungkin di sini ada yang salah jurusan gitu, mungkin Kang Patria atau Mbak Pipit para guru-guru di sini. jadi kalau kita salah jurusan itu, ternyata kita mayoritas ya. Itu yang terjadi dengan saya juga ya. Saya ini lulusan S1 biologi yang sekarang concernnya justru di bidang self development. Jadi itu salah jurusan. Nah, tapi benar jalan hidupnya tidak jadi masalah gitu. Oke, jadi itu tentang salah jurusan ini fenomena yang cukup besar ya. Nah, apa dampaknya yang salah jurusan ini bisa SMA, bisa SMK.
bisa. Nah, yang jadi salah satunya kalau untuk SMK itu kita ngambil kesimpulan dari sini, SMK juga bisa bahwa ketika mereka lulus bisa jadi mereka itu salah bekerja juga gitu. Karena kalau lanjutan dari data penelitian ini hampir kurang lebih 40% itu orang-orang salah memilih pekerjaan. Makanya apa sih efek real dalam kehidupan nyatanya, banyak orang-orang yang akhirnya tidak happy dengan pekerjaannya gitu. Apapun itu ya pekerjaannya. Jadi meskipun secara finansial terjamin, mungkin secara aktivitas tidak bahagia. Itu bisa terjadi. Nah, itu juga mungkin yang menyebabkan beberapa orang yang akhirnya sudah masuk ke tempat kerja, dia berpikir untuk keluar. Karena ternyata pekerjaannya sebenarnya tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Gitu. Kalau bahasa kita adalah tidak sesuai dengan bakat dirinya. Nah, ini yang data dari kita itu, kita mengambil kesimpulan banyak orang belum mengenali diri sehingga salah langkah. Salah langkah ke depan tuh karena banyak orang hari ini melangkah ke depan, memilih pilihan pekerjaan, memilih pilihan kuliah atau apapun itu masih bukan berdasar pada pilihan sendiri gitu. Mungkin banyak yang mengalami bahwa akhirnya milih kuliah karena ada tekanan, memilih kerja itu karena ya dipaksa oleh orang tua. Jadi selalu ada statement seperti ini ya. Dan yang penting kuliah dulu atau yang penting kerja dulu. Nah, ini statement seperti ini seperti simpel tapi ini berbahaya. Karena kalau kita bilang yang penting kerja dulu, ini pertaruhannya bisa 1, 2, 3, 4, sampai 5 tahun. Kan orang udah naikkan kontrak kan lumayan ya gitu. Asal kerja, mending kalau happy. Kalau enggak. Nah, itu yang sebetulnya menjadi problem di kita. Gitu. Nanti itu realitanya ya. Nanti saya mungkin akan bahas kenapa itu bisa terjadi. Oke. Nah, ini adalah beberapa paradigma yang mungkin di pendidikan kita masih salah. Ini pendidikan secara umum, jadi ini mungkin masuk tentang bagaimana memilih kuliah juga dan juga memilih pekerjaan. Karena yang kita bahas ini kan ketika kita menyiapkan kompetensi untuk bekerja, kita samakan dulu paradigmanya tentang bekerja ini. Ini beberapa paradigma yang salah tentang bagaimana orang masuk kuliah ataupun memilih pekerjaan. Yang pertama adalah kalau ini untuk kuliah adalah grade tinggi, orang berpikir bahwa ketika jurusan grade-nya tinggi untuk kuliah pasti kerja. Kalau kampusnya bagus, dia akan dikejar oleh orang. Saya dulu ada cerita ya, kalau di ITB gini, lulus ITB, terus IPK-nya tinggi, sebelum wisuda itu sudah ada perusahaan-perusahaan yang mengejar. Nah itu kan kisah-kisah 1001 malam ya, gitu. Kisah-kisah menurut saya mah buayan semata, karena ternyata kenyataannya nggak seperti itulah gitu. Kita semua harus berjuang. Lalu kalau diterima di tempat yang bagus, masa depan aman. Baik itu kerja ataupun kuliah. Lalu kalau orang-orang yang pintar, ini salah satu paradigma yang sering banget terjadi. Kalau orang pintar, maka dia pasti bisa bekerja. Gitu. Nah, kenyataannya kan nggak seperti itu ya. Lalu profesi yang bagus, maka dia akan terhormat. Lalu perusahaan, jika orang kerja kantoran, itu adalah tempat terbaik di kantoran. Makanya salah satu data yang menarik adalah jurusan yang paling banyak menganggur dari SMK adalah jurusan administrasi. Nah, salah satunya kebetulan saya sebelum ikutan sharing siang ini, saya sampai diskusi dulu dengan seorang rekan yang memang concern di masalah SMK hari ini sedang melakukan penelitian di Jerman. Jadi memang paradigma kita tentang bagaimana orang-orang bekerja di kantor adalah orang yang sukses itu, ya outputnya atau hasilnya adalah orang-orang menyekolahkan anak-anaknya ke jurusan-jurusan yang mungkin kerja di kantor, yaitu adalah salah satunya administrasi. Itu yang paling banyak sekarang lulusannya yang menganggur. Lalu kalau ada gaji tetap itu sukses, dan terakhir selama kerja keras kita pasti bisa. Ini adalah beberapa paradigma yang berada di lingkungan kita, mungkin di keluarga kita, bahkan mungkin distatementkan oleh orang tua kita. Ya, jadi makanya orang tua kita, lingkungan kita masih punya paradigma seperti tersebut. Nah, makanya input dari SMK itu banyak juga maksudnya input tuh siswa yang masuk itu karena orang tuanya nge-push anak-anaknya masuk SMK, yang penting biar kerja gitu. Ya, ini paradigma yang sering terjadi dan ini mungkin jadi PR besar kita gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu semua juga, teman-teman di sini juga menyadari ya. Saya juga baru menyadari ketika banyak di pendidikan kita masih merasa bahwa nilai atau masuk suatu kampus atau tempat kerja itu adalah prestisiusnya, dia itu di situ, di statusnya. Makanya kalau ada orang lulus tempat gitu di sekolah, itu yang dilihatin kan ininya, lulus ke kampus ini berapa orang gitu. Lulus ke kampus ini berapa orang, pernah nggak tahu itu di situ tuh
bener nggak gitu? Sesuai nggak dengan kompetensi dia ke sana gitu ya? Nah, akhirnya kan pada nggak ditulis kan, misalnya harusnya sih lulus dari sini jadi apa dan melakukan apa, itu akan jauh lebih baik. Makanya itu yang menjadi PR di kita. Oke. Nah, baru saya bahas dulu tentang bagaimana akhirnya realita lulusan SMK ini di industri. Sebenarnya saya dapat presentasi ya sama ada sebuah paper dan ada blog dari teman saya itu. Mungkin nanti juga akan saya share ya, Kang Patria ya. Saya share gitu, tapi itu di luar dari materi saya sebetulnya. Nah, tapi saya dari sana sumbernya. Jadi di Indonesia ini angka pengangguran hampir lebih dari 11% lah, kisaran 11%. Dan dari 100% itu paling banyak dari SMK. Paling banyak, hampir 24% kalau tahun terakhir. Nah, apa penyebabnya? Ini penyebabnya nganggur itu pilihannya mungkin ada dua ya. Dia hanya nggak dapat kerja, atau udah dapat kerja di kick gitu. Itu ya kompeten. Jadi fenomenanya seperti itu ya. Jadi ini ternyata hasil diskusi dengan beberapa pelaku industri terkait tentang anak-anak SMK. Ini hasilnya, hasil surveinya. Bahwa ternyata ada mental kerja yang masih kurang. Jadi tidak mampu mengikuti SOP atau tidak kuat menghadapi tekanan. Saya nggak tahu, mungkin saya pribadi pernah punya teman-teman yang magang dari SMK, tapi ini nggak bisa digeneralisir ya. Cuman satu kasus aja. Ya akhirnya memang ada orang-orang yang kuat, tapi ada juga yang kabur-kaburan gitu dan lain-lain. Ya mungkin itu bisa personalnya seperti itu, atau mungkin ada faktor yang lain. Jadi realitanya seperti itu, mental kerja yang kurang, terus tidak mampu mengikuti SOP, tidak mampu menghadapi tekanan. Yang dua adalah tidak kompeten menggunakan alat-alat kerja di industri. Nah ini cukup menarik. Jadi ternyata banyak teman-teman yang akhirnya di industri itu, ternyata walaupun dia sudah paham teorinya, ketika bicara tentang alatnya itu tidak mampu menggunakan. Karena salah satunya alat-alat perusahaan yang sekarang semakin maju itu tidak tersedia di SMK-SMK-nya, di sekolahnya. Jadi ketika masuk mungkin bingung. Nah, yang jadi problem adalah jika si industri itu tidak punya program training misalnya. Jadi contohnya mungkin sekolah desain misalnya, atau perusahaan desain pingin anak langsung jago gitu misalnya. Itu beberapa industri seperti itu. Nah, yang ketiga adalah si lulusan SMK ini mayoritas punya mindset bahwa ketika lulus SMK pasti harus kerja. Jadi cuma jalurnya satu. Maka apa yang terjadi? Ketika anak-anak ini disiapkan untuk kerja, mereka tidak siap untuk menjadi entrepreneur. Gitu. Biasanya ini hasil dari diskusi. Maksudnya apa? Ya kalau anak-anak ini siap jadi entrepreneur, itu karena memang jiwanya dari awal suka dagang gitu. Tapi belum disiapkan secara tersistematis untuk bisa menjadi entrepreneur. Gitu. Nah, itu salah satu realitanya. Tapi terakhir saya diskusi sama teman saya bahwa memang sejak tahun 2016 ada khusus mata kuliah entrepreneur. Jadi secara teori sudah diajarkan, tapi untuk prakteknya itu belum banyak mungkin ya. Kita sedang masih mengembangkan itu. Jadi itu realitanya. Maka dari beberapa realita ini, banyak anak-anak SMK yang akhirnya itu dia antara tidak bisa di tempat kerja, atau akhirnya keluar dari pekerjaan itu, atau ya akhirnya nganggur dan tidak tahu harus ngapain. Gitu. Lulus aja. Bisa jadi nilainya besar, tapi tidak sanggup menghadapi realita. Makanya, nah, apa yang harus dilakukan? Ini saya akan bahas ini dari sudut pandang bakat ya, gitu. Dari sudut pandang bakat kita sebagai saya seorang praktisi transmapping. Nah, yang satu adalah mengenai peran terbaik siswa. Ini cukup menarik. Bapak Ibu, saya baru beberapa waktu lalu kan kita ngebahas tentang bagaimana rencana masa depan anak-anak pesantren. Ini SMA-nya SMA kelas 3 pesantren. Terus yang menarik adalah ada anak yang nanya, buat apa belajar matematik? Kan nggak ditanya di akhirat juga, katanya gitu. Jadi mindsetnya anak-anak pesantren adalah, kalau saya lulus, hanya jadi ustadz, satu jalur maksudnya. Padahal bayangkan, orang masuk pesantren itu, dari awal si anak-anak ini belum tentu mau menjadi ustadz, belum tentu gitu. Bisa jadi mungkin dia punya mimpi jadi seorang entrepreneur, jadi apa. Cuman kondisi dia memaksa dia untuk masuk ke pesantren gitu. Nah, ini pun yang terjadi di SMK, di SMA itu sama aja. Kalau di SMA pilihan jurusan, misalnya dia masuk IPS padahal sebetulnya pingin IPA, atau dia masuk IPA karena dia merasa keren IPA itu, padahal dia itu anaknya IPS banget gitu. Ya, jadi
itu yang membuat anak-anak secara langkah itu udah salah dari awal ya, tidak tepat. Makanya peran di SMA menurut saya SMA, SMK gitu, itu perlu mengenali peran terbaik siswa. Jadi kalau di BK ya, ada bimbingan konseling, menurut saya perlu ada apa namanya tuh sesi bagaimana kita berdiskusi dengan anak sebetulnya apa yang dia senangi. Terus pasti ada pertanyaan, Kang, kalau saya SMK-nya sudah misalnya otomotif, tapi dia sukanya misalnya administrasi, masa belok gitu ya. Nah, sebenarnya bukan akhirnya berpindah profesi, Bapak Ibu semua. Jadi misalnya gini, oke, anggap anak itu sudah masuk di bidang otomotif, tapi maksudnya perannya itu sebagai apa? Apakah dia lebih nyaman untuk menjadi seorang worker, kerja langsung gitu, atau dia senang menjadi seorang leadernya, atau dia menjadi seorang yang suka berpikir, thinkernya dan lain-lain. Itu perannya maksudnya di bidang yang sama. Perannya itu jadi apa? Karena dengan itu kita bisa memberikan arah kepada anak itu berbeda-beda gitu. Contohnya kalau akhirnya dia itu senangnya jadi worker, maka kita bisa memberikan nasihat atau memberikan arahan bahwa dia itu harus mengembangkan kapasitasnya di bidang skillnya gitu. Skillnya, karena worker kan berarti skillnya harus tinggi sekali kan gitu. Nah, jadi nanti diarahkan ke sana. Kalau orang yang memang mau jadi leadernya, maka kita bisa arahkan si anak itu juga untuk misalnya kalau jadi leader itu misalnya entrepreneur ya. Contohnya dia mau jadi bikin bisnis, maka kita bisa arahkan dia juga anak-anak untuk bisa belajar bagaimana startup bisnis dan lain-lain gitu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi perlu juga memahami, karena saya meyakini 100%, dari 100% anak yang lulus itu tidak semuanya 100% punya jalan hidup yang sama dan tidak ingin menjalani hal yang sama juga. Ada yang pengen jadi entrepreneur, ada yang pengen jadi apa. Nah, yang pasti adalah dengan lulus dari SMK tertentu, ya bidangnya kita sudah tahu. Ya jadi bidang yang administrasi di bidang situ, yang bidangnya tentang arsitektur berarti di bidang itu. Tinggal kita menemukan perannya apa. Tuh. Yang kedua adalah saya kira perlu mengembangkan motivasi serta memastikan life goals. Ini sekilas seperti simpel, tapi menurut saya perlu dikembangkan. Pertanyaan tadi yang anak pesantren bilang bahwa kenapa kita perlu belajar matematika gitu. Jadi anak itu menanyakan sesuatu hal yang memang bagi dia itu matematik itu tidak penting, makanya dia demotivasi atau tidak termotivasi untuk belajar hal-hal besar gitu. Nah, ketika diceritakan bahwa misalnya banyak ilmuwan-ilmuwan Islam itu, misalnya ilmuwan kimia, ilmuwan fisika dari Islam, itu basicnya adalah harus perlu ilmu matematik. Misalnya. Maka dengan belajar ilmu matematik ini juga sebenarnya suatu hal yang bisa bermanfaat buat ke depan, dan ini ibaratnya bisa menjadi ladang pahala gitu bagi orang Muslim itu. Ya, jadi intinya dia diberikan motivasi bagaimana agar hidupnya itu bisa lebih mimpinya itu besar gitu. Kenapa? Karena rata-rata banyak orang bermindset lulusan SMK cuma jadi pekerja gitu. Dan itu kan sangat menyempitkan motivasi orang. Gitu. Jadi si orang-orang ini, siswa-siswa ini juga harus dikembangkan motivasinya gitu. Karena ketika orang ini punya mimpi yang besar, itu bisa membuat orang itu jadi ingin bergerak lebih keluar gitu. Ya, akan ada beda lah antara orang yang punya role modelnya adalah pedagang di pasar dengan orang yang punya role modelnya Elon Musk atau Bill Gates gitu. Itu akan sangat beda pasti. Orang yang punya role model Bill Gates mungkin dia akan mempelajari halnya langkah-langkah ke depannya seperti Bill Gates. Tapi kalau orang yang role modelnya hanya pedagang, misalnya biasa saja gitu, ya akan seperti itu gitu. Jadi lebih ke sana Bapak Ibu semua. Nah, kalau ini jadi PR juga para pendidik, karena berarti para pendidik ini juga perlu punya gambaran tentang role model yang bisa menjadi inspirasi bagi para siswa. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah mendorong untuk pengembangan kapasitas diri. Kalau dari sekolah kan sebetulnya pengembangan kapasitas diri secara skill itu udah ada sebetulnya. Saya yakin itu dengan kurikulum yang lengkap itu sudah selesai lah. Jadi anak kalau ngerjain semua itu sudah betul. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan kapasitas diri yang dimaksud adalah yang sangat-sangat, yang mungkin di sekolah tidak difokuskan untuk dipelajari. Contoh adalah bagaimana memanage orang misalnya, atau bagaimana dia belajar bahasa Inggris secara intensif misalnya, atau bagaimana dia bisa mendapatkan beasiswa di luar. Jadi mendorong untuk pengembangan kapasitas si orang itu secara personal gitu lebih tepatnya. Atau misalnya kalau kita sih dulu pernah mengusulkan kepada anak-anak itu untuk dimagangkan lagi ke tempat lain. Jadi dimagangkan, karena salah satu cara untuk membuat orang belajar dengan cepat adalah magang. Jadi
memang di sekolah juga ada magang ya. Di sekolah ada program magang untuk SMK, tapi maksud saya adalah program magang di sini adalah memberikan usulan ke anak-anak ini untuk magang. Jadi saya sebelum ini saya diskusi dengan teman saya itu, lulusan tahun ini itu agak repot karena sedang dalam kondisi wabah corona. Jadi mungkin ada anak-anak yang membayangkan lulus sekolah akan langsung bekerja, ini agak repot. Jadi mungkin akan ada, kita juga belum tahu ke depan, tapi bisa jadi banyak orang yang akhirnya lebih banyak stay di rumah. Nah, ketika stay di rumah ini, maksud saya adalah bagaimana para pendidik atau guru-guru sebelum mereka lulus itu memberikan arahan bahwa mereka itu harus menyiapkan diri untuk mengembangkan kapasitasnya. Dan yang terakhir adalah, ini yang menarik juga, apa yang bisa dilakukan juga oleh kita, itu salah satunya melakukan link and match. Link and match ini maksudnya, jadi si industri-industri ini tuh, kita juga harus tahu sebagai pendidik sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh industri, dan apa yang sebetulnya industri harapkan dari anak-anak SMK. Nah, disitulah kita juga harus menyiapkan anak-anak sekolah, menyiapkan kompetensinya itu, sehingga nanti ketika dia lulus, misalnya dengan Yuti ya, Yuti itu butuh anak SMK nggak gitu? Kalau butuh, yang seperti apa sebetulnya? Nah, Yuti pun misalnya memberikan listnya ke sekolah tertentu gitu ya. Ini saya butuh ini misalnya, administrasinya harus gini. Nah, itu nanti si pihak sekolah mengetahui itu, dan akhirnya ibaratnya gini, ya udah kalau nanti ada yang lulus dari sini, kita langsung masukkan ke sana. Nah, itu yang sebetulnya link and match itu salah satunya perannya seperti itu. Jadi, itu yang bisa dilakukan juga agar si anak-anak itu juga tahu sebenarnya menyiapkan kompetensi diri mereka untuk bisa langsung masuk industri. Karena bisa jadi anak-anak ini ya di sekolah itu mungkin sebetulnya kan dia mengikuti kurikulum ya, full yang ada di sekolah gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi kurikulum ini belum belum link atau belum match sama kebutuhan industri sekarang karena adanya perubahan industri. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai pendidik. Itu saja mungkin Kang Patria ya yang bisa saya share poinnya. Jadi semoga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang sesi kita di menyiapkan kompetensi lulusan SMK dan Politeknik. Hatur nuhun. Oke, terima kasih hatur nuhun pisan Kang Coki untuk penjelasannya. Hatur nuhun juga untuk Mbak Pipit yang sudah menyampaikan tadi materi yang pertama. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mau menyapa dulu dari Kepala BPSDMI Kemenperin, ada Bapak Eko. Halo Bapak, ada Ibu Yulia juga dari Sekretaris BPSDMI. Dan ada Ibu Ken yang tadi sudah sempat saya sapa sebagai Kepala PPKFVI. Semoga sehat di sana dan berbahagia bersama keluarga. Kang Coki, Mbak Pipit, ini pertanyaannya banyak sekali. Pasti. Saya dihujani dan dibanjiri dengan begitu banyak pertanyaan. Tenang. Luar biasa. Siap, insya Allah kita bantu ya. Ya, kita filter. Sebenarnya yang bingung bukan saya ya, yang bingung yang menjawab ya. Saya cuma baca aja. Pertanyaan ada banyak. Okay. Tapi mungkin Bapak dan Ibu semua mungkin tidak bisa semua kita bahas hari ini gitu ya. Jadi kita pilih beberapa saja karena nanti mungkin di Telegramnya kali ya, Mas. Iya ya. Boleh nanti di Telegram mungkin bisa kita lanjut berdiskusi di situ. Secara offline ya kita diskusi di situ. Betul. Mana tahu nanti Bapak Ibunya request mau ada sesi lanjutan bersama Kang Coki dan Mbak Pipit. Boleh. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Nizam Malik ya, yang tadi sempat saya sapa juga. Pertanyaannya itu perihal dengan pelatihan-pelatihan dan mapping karir yang sudah dilakukan. Saya coba simpulkan aja pertanyaannya. Terkadang perusahaan kan melakukan pelatihan atau training, memberikan training untuk para karyawannya. Sesudah diberikan training, tiba-tiba mungkin baru sebulan atau mungkin dalam jangka waktu yang agak panjang, dia resign dan masuk ke tempat pekerjaan yang baru, yang mana itu jadi bisa dibilang itu sebuah investasi kita untuk si karyawan, tapi karyawannya resign. Nah itu terjadi juga ternyata di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu peserta di sini, yang mana terkadang guru sudah kepala sekolah sudah mengirimkan beberapa guru untuk mengikuti pelatihan ini, training ini, tetapi tiba-tiba guru ini dipindah tugaskan kemana gitu, yang tadinya Bapak ini menjadi atau Ibu guru ini menjadi menjadi orang yang salah satunya sudah terlatih gitu. Nah, menyikapi hal ini bagaimana kita menyikapi hal ini gitu. Silakan saya persilakan untuk Mbak Pipit dulu. Oke.
Oke, ya memang nggak bisa dimungkirin kalau kayak gitu banyak ya Mas, apalagi kalau di perusahaan itu terkadang malah talentnya tuh yang karena kayak begitu tuh. Jadi karena ya memang tadi raw materialnya udah bagus, udah kita develop, tapi tiba-tiba di hijack sama perusahaan lain gitu. Nah kalau misalnya ngomong kayak gitu, kita nggak bisa akhirnya apa ya menunda atau bilang sama dia, oh nggak boleh gitu ya. Ya namanya rezeki orang, barangkali di sana lebih baik, nanti kita dosa juga gitu kan. Nah, Betul, apa betul, yang betul. kita lakukan? Bener ya, Mas Coki ya? Kalau kayak gitu namanya kan kita nunda rezeki orang juga ya, Mas Coki ya? Oke, Oke. apa yang bisa dilakukan ya tadi, dengan metode development yang ada untuk para talent dan juga untuk para karyawan, apa nih dari kita sebagai manajemen yang bisa kita lakukan untuk tetap membuat apa yang ada di perusahaan kita tuh menarik gitu. Kayak tadi misalnya, oke, sudah di training, sudah di develop, terus akhirnya dia memutuskan resign. Kita harus introspeksi lagi. Apakah setelah mendapatkan development atau mendapatkan training tersebut, dia diberikan room untuk tetap berkembang? Atau mungkin diberikan assignment yang barukah? Atau mungkin diberikan pekerjaan dengan variasi yang berbedakah? Atau itu-itu aja? Karena kalau pekerjaannya itu aja, sedangkan dia tadi udah dapat pengembangan dari segi teoritis, dari pengembangan dari segi experience-nya gitu ya, eksplorasinya dia gimana gitu. Kalau dia nggak punya room untuk bereksplorasi, ya pasti dia bisa jadi ya kabur aja gitu untuk cari, tadi saya nambah knowledge kok, saya nambah skill, tapi kolam saya begini-begini aja, terus saya mau praktekin di mana gitu. Jadi sebagai perusahaan, bagaimana kita membuat agar dia tetap bisa bereksplorasi nih, kita siapkan medianya supaya dia pun tetap betah dan dia pun tetap itu salah satu retain yang bisa dilakukan seperti itu sih gitu. Jadi mungkin dengan job enlargement atau mungkin juga dengan job enhancement seperti itu sih kalau di perusahaan. Baik, menurut Kang Coki, menurut pandangan Kang Coki menghadapi situasi seperti ini, ada pandangan mungkin dari Kang Coki? Yes, singkat sih sebetulnya. Apa yang menyebabkan problem ini? Apa yang menyebabkan hal ini jadi problem? Simpel, karena orang yang pindahnya itu masih kelihatan sama kita. Sesebelin ya. Coba gini, kita punya karyawan sangat bagus ya, tiba-tiba meninggal, kan kita nggak bisa bete juga ya, walaupun akhirnya posisi itu hilang. Karena orangnya nggak ada kan. Tapi karena orangnya ada, kita jadi kesel kan, kenapa dia pindah, apalagi kalau gajinya naik. Jadi yang jadi problem sebetulnya, ini memang sering kali jadi problem dan sesuatu yang tidak ada solusinya, satu solusi untuk masalah ini semua, nggak, karena beda-beda. Karena emang kita nggak bisa benar tadi. Tiba-tiba kita jadikan training dan lain-lain, tiba-tiba dia dapat tawaran yang gajinya 10 kali lipat. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga pasti ingin pindah gitu, misalnya kalau kebutuhan finansial. Yang jadi problem terbesar bukan dia prosesi pindahnya, tapi bagaimana sistem menyiapkan orang barunya gitu. Itu yang selalu jadi sistem di beberapa perusahaan juga, di lembaga, di perusahaan gitu. Saya yang sempat ngobrol beberapa waktu lalu, tapi ini sama SD ya, tapi saya menganggap ini adalah pendidikan juga, di lembaga pendidikan. Mereka protes tidak punya sistem untuk mendapatkan guru honorer. Nggak punya sistemnya tuh. Nggak punya dananya, nggak punya sistemnya. Sistem terutama sistem. Akhirnya apa yang terjadi? Yang ngajar adalah petugas kebersihan. Jadi guru SD diangkat. Gitu. Di situ. Dan yang keluar itu, jadi ada guru bagus, honorer dia keluar. Gitu. Ya guru honorer juga memang mungkin, ya kondisinya memang dia harus pindah tempat. Tapi yang poin intinya adalah bagaimana kita perlu membangun sistem untuk bukan bukan sistem untuk mempertahankan orang, tapi bagaimana mencetak orang tersebut. Karena orang bisa berpindah, tapi sistem itu tidak bisa. Itu sih mungkin sudut pandang saya begitu. Tapi benar Oke. Mas Patria, Mas Coki ini nambahin. Jadi kalau di perusahaan juga itu ada yang namanya kita istilahnya apa ya? List lah gitu. Seandainya tadi kalau Mas Coki bilang, oke, amit-amit gitu ya, si A ini talent menduduki posisi yang sangat strategis, tiba-tiba dia meninggal gitu ya, amit-amit. Nah, memang di perusahaan juga mapping tuh. Kalau misalnya si A nggak ada, siapa yang bisa gantiin dia? Jadi kita punya opsi gitu. A, aksen 1, aksen 2, aksen 3 gitu. Karena ya tadi, kalau situasi yang force major kayak gitu kan kita juga nggak bisa kehendaki ya gitu. Makanya penting juga tuh benar yang Mas Coki bilang bahwa kita nyipin penggantinya, siapa listnya gitu. Kalau seandainya dia nggak ada, siapa yang bisa memang dari segi kompetensi dan potensi ada di situ. Kayak gitu sih, valid itu. Iya, Oke. kurang lebih. Tapi tadi saya sempat tertarik dengan
pernyataan Mbak Pipit yang bilang biar mereka itu nggak keluar, juga sebagai perusahaan juga menyediakan wadahnya atau wahananya agar dia betah gitu. Biasanya yang bentuk wadah yang biasanya bisa disiapkan oleh perusahaan itu seperti apa sih Mbak? Yang biar si karyawan ini juga betah di perusahaan tempat dia bekerja gitu. Bentuk wadah seperti apa yang biasanya bisa dibuat? Kalau sekarang yang lagi diterapin sama UT itu kita nerapin yang namanya project matrix gitu. Jadi kalau tadi ngomongin, saya di talent management, saya di rekrutmen, saya di assessment. Selama ini yang saya pelajari adalah rekrutmen assessment aja. Padahal saya punya aspirasi untuk saya belajar misalnya industrial relation gitu, atau saya belajar tentang finansial. Kalau saya memiliki kemampuan itu, saya punya kompetensi itu, maka kita lagi nerapin yang namanya project tadi, matrix gitu. Jadi kita punya satu pilot project, dia bebas join di project tersebut, asal memang ya tadi, dia punya kompetensi dan dia mau belajar di situ. Nah, itu salah satu caranya tuh. Karena tadi ada orang-orang yang, contohnya seperti yang tadi saya bilang, saya orang HC, tapi jiwa finansial saya cukup tinggi. Gitu ya, saya butuh dong untuk eksplorasi saya, untuk exposure saya terhadap finansial. Makanya di UT menerapkan namanya project matrix tadi gitu, lintas fungsi. Yang tujuannya ya tadi untuk meretain anak-anak yang bagus, karyawan-karyawan yang bagus, yang mau juga untuk mengakselerasikan dirinya dia gitu, atau mengaktualisasikan dirinya di bidang yang lain. Kayak gitu sih, Mas. Ya. Oke. Nah, tadi karena sempat disinggung salah satu sampelnya Aceh, jadi saya langsung masuk pertanyaan kedua. Ini ada Pak Nur Fahmi dari SMK SNTI Banda Aceh. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memotivasi si siswa agar saat mereka melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke perguruan tinggi, mereka tidak keluar dari jurusan yang sudah mereka pelajari selama di SMK. Karena kebanyakan mungkin mereka sekolahnya di SMK dengan jurusan apa, lalu nanti di perguruan tinggi mengambil jurusan yang tidak ada kaitannya gitu. Sedangkan mungkin harapan-harapan para guru adalah saat sudah di SMK belajar tentang apa, di perguruan tinggi diperdalam ilmu tersebut gitu. Tapi ternyata ada beberapa siswa yang begitu lulus malah tidak relevan untuk jurusan yang mereka ambil gitu. Nah, bagaimana sih kita sebagai guru, hal yang bisa kita lakukan untuk memotivasi mereka untuk tetap linear mengambil penjurusan tersebut? Silakan dari Kang Coki dulu boleh. Jadi kalau kita bicara motivasi ya Bapak Ibu semua, ini gaya jadulnya. Gaya jadul kita memotivasi adalah dengan memberikan perintah justru. Kamu harus sukses, kamu harus ini karena nanti kalau kaya bisa begini. Nah sebetulnya itu jadinya perintah ya. Jadi itu memberi tekanan sebetulnya, bukan memotivasi. Ini nih gaya kita. Karena saya mengalami itu sebagai siswa dulu. Nah ternyata setiap orang mungkin punya cara termotivasi beda-beda. Tapi yang paling sekarang paling efektif adalah bagaimana Bapak Ibu semua memunculkan role model di bidang mereka masing-masing. Contohnya adalah kalau kita bicara misalnya di sini tentang SMK teknik otomotif aja ya. Maka cara agar memotivasi mereka Bapak Ibu semua, itu saran saya adalah bagaimana kita menghadirkan tokoh-tokoh yang memang bisa menginspirasi mereka di bidang tersebut gitu. Jangan tiba-tiba kita bicara tentang otomotif mendatangkan pemilik Bukalapak yang bikin bisnis online, itu kan pasti semua pada belok pengen jadi pebisnis online gitu. Nah jadi memang harus diarahkannya sesuai dengan bidangnya. Ambil tuh pengusaha-pengusaha otomotif, lalu dijelaskan tantangan-tantangan di dunia otomotif. Misalnya contoh, nanti apa yang harus kita lakukan, kita menjelaskan si orang ini tuh menjelaskan step by step-nya. Ini kalau teman-teman mau misalnya expert di bidang otomotif harus melakukan ini. Siapa ya di bidang otomotif misalnya hari ini, siapa yang kita ambil gitu. Nah, jadi poinnya adalah biarkan mereka itu mengambil intisari dari cerita role model tersebut gitu. Nah, bagaimana, apakah harus mendatangkan orangnya? Kalau bisa. Apakah sekarang bisa ikut baca bukunya juga bisa dan lain-lain. Jadi ternyata memang banyak caranya sebetulnya. Tapi yang pasti yang paling efektif adalah untuk kita untuk membuat anak-anak termotivasi adalah membuat role model tersebut muncul gitu Bapak Ibu semua ya. Jadi itu yang mereka harus dikenalkan. Ya mungkin ada tugasnya tugas yang benar misalnya, bukan yang biasanya kan kalau anak-anak dikasih tugas ini nyontek gitu. Lupa, tapi tugas bagaimana mereka mencari role model, terus bagaimana mereka menceritakan role model itu apa yang membuat mereka jadi termotivasi dan apa yang ingin mereka tiru dari role model itu. Ini salah satu contoh alternatif saja sih Bu, Bapak Ibu semua. Itu sih mungkin Kang Patria ya. Silakan kalau
Mbak Pipit, pandangannya bagaimana menyikapi pertanyaan dari teman kita dari Aceh ini, dari Pak Nur Fahmi? Oke, tadi nyambung ke materi saya juga ya, Mas Patria. Betul. Tadi apa yang dibilang sama Mas Coki itu kan masuknya ke 20. Tapi balik lagi, kalau kita mau benar-benar bikin mereka paham, mereka punya kompetensinya juga, mereka harus ngerasain tuh. Karena anak-anak sekarang gitu kan, saya kayaknya nggak cocok nih di sini, saya sukanya kayaknya passion saya. Kalau udah ngomongin passion udah pusing deh. Karena macam-macam. Seolah-olah dia tuh punya passion tuh ini itu gitu. Ya itu, makanya mungkin salah satunya adalah kalau yang bisa kita lakukan adalah pas magang, kita benar-benar memberikan apa yang mereka inginkan. Gitu. Contoh nih misalnya, ini saya berkaca dengan apa yang sudah dilakukan sama UT ya Mas. Kita buka yang namanya program internship, benar-benar kita jeburin ke dalam project real. Gitu. Kayak misalnya nih, jurusannya accounting gitu. Tapi dia merasa bahwa, kayaknya accounting itu nggak menarik nih, monoton ngeliatin laporan. Kalau nggak balance, terus gimana? Masa nggak mungkin bisa bikin laporan item lain-lain gitu ya, supaya balance kiri kanan gitu. Nah, akan menjadi menarik ketika akhirnya dia magang benar-benar di perusahaan, dia diminta untuk benar-benar mengolah account tersebut gitu. Jadi dia tahu, kalau misalnya ternyata ini nggak balance, impact-nya ke sini loh. Laporan keuangannya nggak bener loh. Kalau laporan keuangannya nggak bener, perusahaannya maka nggak akan dapat data yang real. Sehingga kalau nggak dapat data yang real, pengambilan keputusan dari manajemennya pun tidak bisa. Gitu. Mereka diajak untuk meluaskan lagi pemikirannya. Gitu, nggak cuma sekedar bagaimana berusaha untuk bikin balance kiri kanan antara kredit sama debit, tapi tahu impact-nya apa. Kalau nggak balance itu apa sih? Bahwa apa yang kamu lakukan ini ternyata bisa berimpact ke perusahaan secara besar. Karena tadi balik lagi ke karakter anak-anak zaman sekarang, itu tidak hanya lagi bagaimana mereka bisa berkontribusi, tapi mereka reaksi yang besar. Ketika akhirnya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan dari tadi hal kecil itu bisa punya impact yang besar ke perusahaan, sih mereka akan lebih ya tadi mungkin bisa langsung tiba-tiba bilang, ternyata passion saya di sini nih, benar, karena dengan laporan keuangan yang baik saya bisa membuat perusahaan saya punya strategi yang matang. Seperti itu sih kalau kita ngomongin masalah implementasi ya. Jadi benar, kasih lihat mereka, kalau kamu belajar teoritisnya begini, kalau kamu diskusi sama para pakarnya seperti ini, dan ketika kamu melakukan benar-benar, tuh akan seperti ini. Itu sih kalau saya untuk motivasi. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kang Coki dan Mbak Pipit. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Setelah pertanyaan yang saya bacakan, nanti saya akan memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menanyakan langsung. Ya, jadi kalau yang tadi mikrofonnya saya isolasi, nanti akan saya buka untuk boleh bertanya langsung ya. Oke, ini pertanyaan dari Bapak Edi Setiawan dari SMK Negeri 1 Semarang. Pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan, tapi yang menarik ini, di samping magang, apakah ada cara lain supaya anak SMK terbiasa dengan budaya industri seperti itu? Itu dulu deh yang saya tanyakan. Boleh ke Mbak Pipit, silakan Mbak. Oke. Selain magang. Selain magang ya. Kalau buat saya, mungkin sistem pendidikan tadi yang mungkin diterapin di UT juga, bagaimana akhirnya kalau dia nggak bisa nerapin secara langsung di dalam industrinya langsung, itu dia bikin kelompok kerja di dalam sekolahnya. Kayak tadi misalnya, saya mau belajar akuntansi gitu ya. Saya nggak ngerti nih. Ya udah, guru-guru bagaimana caranya akhirnya kita bisa bikin bisnis model gitu. Kita asumsikan kita punya perusahaan gitu. Perusahaan ini misalnya produksi, bahan modalnya segini, bahan jadinya seperti ini, lalu pasarnya seperti apa. Jadi benar-benar kondisikan mereka tuh real, walaupun tidak di perusahaan langsung gitu. Jadi kalau buat saya metode pembelajarannya harus bervariasi gitu. Tapi ya tadi bisa dengan business simulation, bisa dengan role play. Tadi mungkin anak-anak yang suka entrepreneur, ya udah kamu harus bikin barangnya sehingga mereka ya tadi experience experiential learning itu yang penting kalau buat saya gitu. Jadi nggak usah magang, tapi di dalam sekolahnya itu juga bisa gitu. Tapi tetap dikondisikan bahwa ini real loh kamu yang melakukan gitu, tidak hanya teoritis tapi juga didampingi sama guru-gurunya. Jadi ketika mereka salah atau mereka butuh melakukan decision, mereka tahu nih mesti mencari ke siapa. Kayak gitu sih Mas. Jadi bisa lewat bisnis simulasi, atau juga role play atau bisnis game seperti itu. Oke. Nah, kalau Kang Coki sendiri
sejauh perjalanannya selama ini pernah menemui solusi-solusi alternatif nggak sih selain magang untuk pembiasaan siswa SMK yang sedang praktek, yang mereka akhirnya bisa terbiasa dengan budaya industri. Pernah dapat sharing-sharing tentang itu nggak, Kang Coki? Oke. Ini saya akan memberikan beberapa alternatif ya dari Mbak Pipit juga. Betul, bisa seperti itu. Ada kalau yang role play, saya pernah datang ke sebuah SD. Ini menarik ya. Saya datang ke sebuah SD. Sebenarnya waktu itu ada urusan, tiba-tiba ada anak-anak yang dagang, yang Patria ya, dagang gitu. Kak, beli anak-anak. Itu lagi entrepreneurship day. Jadi di mana anak satu kelas itu menjadi sebuah perusahaan. Nah, harus tahu siapa administrasinya, siapa yang jadi ngelidnya, siapa jadi CEO, itu menarik itu. Itu di SD, salah satu SD menarik itu untuk mengembangkan jiwa anak lah gitu. Karena anak kan nyoba-nyoba juga ya. Ini saya suka ini nggak, dia menentukan. Nah, kalau udah levelnya SMA, SMK, kuliah, mungkin bisa role play, tapi ada yang lebih menarik itu memang langsung diceburkan. Nah, yang diceburkan ini menarik juga, maksudnya magang itu sebetulnya efektif jika memang tempat magangnya bagus juga. Karena ada tempat magangnya juga yang Bapak Pipit ngalamin asal juga gitu ya. Ada tempat Bapak Ibu semua di tempat magangnya tuh cuman fotokopi, nyiapin kopi. Saya juga dulu magang di kebun binatang cuman masukin makanan ke tempat hewan gitu ya dulu karena di biologi. Tapi intinya gitu. Tapi ada lebih menarik bagaimana menceburkan langsung ke masyarakat sekaligus. Saya jadi kepikiran tadi. Contohnya misalnya adalah gimana kalau misalnya itu teman-teman yang administrasi misalnya bikin kelompok misalnya di bidang administrasi ya, dibikin tuh misalnya kalau ada CFD ya sayang sekarang lagi di CFD dibuka siapa yang mau ini belajar administrasi ini kita yang mengerjakan anak-anak SMK. Jadi dia tahu dia itu melakukan sesuatu ini akan dinilai oleh masyarakat langsung gitu. Kenapa? Ternyata intinya gini, yang dibutuhkan di industri itu atau di tempat kerja itu sebetulnya adalah orang-orang yang kompetensinya ada solutif gitu. Solutif itu ketika dia punya masalah, dia tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kalau dia tidak punya ilmunya, dia belajar. Itu yang poin utamanya. Nah, ternyata saya memahami bahwa orang-orang yang akhirnya solutif itu yang terbiasa menghadapi masalah. Gitu. Jadi memang si anak-anak ini harus dipaksa untuk bertemu masalah tersebut. Nah, kenapa saya bilang tadi harus diceburkan ke masyarakat bisa jadi. Kalau di sekolah entrepreneur, saya lupa lagi di Jakarta, itu cara mereka agar orang-orangnya bisa belajar bisnis itu di SMK Entrepreneur itu mereka dari Jakarta, dibawa masuk ke mobil, diturunkan di kota lain, hanya diberi aqua botol. Jadi goals-nya adalah bagaimana di akhir minggu mereka bisa kembali ke kotanya. Udah gitu doang. Jadi ekstrim, memang ekstrim sekali. Tapi saya pastikan orang-orang ini pasti jadi belajar banyak bagaimana mereka itu berbisnis. Jadi dari satu botol aqua harus bisa makan seharian, harus bisa, dan tidak akan dijemput, memang ditunggu di sekolahnya selama akhir minggu. Jadi itu adalah maksudnya bagaimana anak-anak tertekan, di-push untuk akhirnya menghadapi dunia bidang mereka sendiri secara langsung gitu. Karena industri manapun yang akhirnya yang dibutuhkan itu bagaimana akhirnya si orang ini solutif dan siap mental gitu. Jadi ya itu yang harus dikembangkan gitu. Harus dikaitkan dengan masalah-masalah nyata. Tahu kejamnya dunia ya, Mas? Iya benar-benar serius. Itu memang kejam tapi memang real. Karena kalau di lulusan kuliah ya Bapak Ibu semua yang pengalaman saya, di lulusan kuliah ya rata-rata yang pintar tapi tidak terbiasa untuk bergaul di luar, lulus kuliahnya hanya menunggu job fair gitu, menunggu pekerjaan karena tidak terbiasa untuk gimana sih cara dapat kerja, bikin kerja atau menciptakan lapangan kerja. Itu yang terjadi gitu. Begitu. Itu Kang Patria. Oke, tapi ini menarik sih. Kebetulan saya tahun lalu sempat menjadi guru ya di SMK gitu. Tapi yang menarik adalah beberapa tempat magang adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak tidak langsung terjun ke real pekerjaan yang bakalan mereka hadapi saat mereka di dunia kerja. Tadi seperti kata Mbak Pipit atau Kang Coki, jadi apa tadi fotokopi gitu. Fotokopi atau kopi. Ada membuatkan kopi gitu. Ya. Iya, benar. Realnya gitu. Jadi itu juga mungkin kenapa akhirnya selama 3 bulan, mungkin sekarang sudah 6 bulan ya proses magang di SMK jadi kurang maksimal gitu. Karena mungkin mereka tidak mendapatkan, kalau tadi kalimatnya Mbak Pipit itu wadah yang cukup tepat untuk mereka
mengeksplorasi kemampuan mereka gitu ya. Oke. Menarik sekali, semakin menarik diskusi hari ini. Saya juga akan mengundang Mbak, Ibu atau Bapak untuk bertanya langsung di sini. Saya coba melihat di sini ada Mbak Endah, Ibu Endah. Coba saya unmute dulu. Halo Ibu Endah. Halo. Iya, ada Ibu Endah Yuli yang saya pilih untuk boleh bertanya langsung ke Kang Coki dan juga Mbak Pipit. Silakan Ibu Endah. Enggak, Ibu. Ya, halo. Halo. Ini Kang Coki mau tanya yang sebenarnya betul tadi. Saya setuju. Ketika di halo? Ya, halo. Ya. Ada, Bu. Ketika ditanyakan, itu tadi jadi pertanyaan saya ketika ke Kang Patria ya, itu anak sekarang atau anak milenial ini salah satu sifatnya itu adalah tidak kuat tantangan. Mereka mudah menyerah. Nah, kalau kita memberi motivasi di awal, itu kan masih kemungkinan mereka masih punya sesuatu yang akan diraih, artinya mereka dapat pekerjaan. Nah, yang ingin saya tanyakan dari perusahaan malah justru, apa yang perusahaan lakukan kepada karyawan ketika mereka di tengah mengalami unmotivation. Jadi mereka motivasinya mulai kendor gitu, mulai weak lah gitu. Apa yang dilakukan perusahaan sehingga kami guru-guru yang ada di sekolah SMK terutama, karena memang usia-usia 17 sampai 20 tahun ini kan mau tidak mau mereka dewasa awal ya. Kalau secara psikologi kan mereka dewasa awal. Nah, itu gimana caranya untuk mensupport mereka kembali, membooster mereka kembali supaya mereka kembali punya semangat. Kalau di perusahaan seperti apa? Nanti kami bisa contek gitu. Gitu aja. Terima kasih. Baik, Bu. Ya, silakan kepada harusnya Mbak Pipit dulu ya. Iya, sebenarnya Mbak Pipit dulu ya. Di off dulu ya kayaknya gitu ya. Sebetulnya gitu. Karena ada kaitan sama perusahaan sih perlu dipahami. Perlu ada penjelasan dari Mbak Pipit ya, sebenarnya lebih detail gitu. Karena untuk perusahaan industri ya. Tapi saya sharing dikit aja mungkin ya yang dari perusahaan yang kebetulan kita pernah bikin. Kebetulan perusahaannya bernama Mafes, ini bergerak di bidang desain, Bu. Jadi mungkin lekat dengan kita pernah juga dapat magang SMK gitu ya. Jadi sebetulnya terkait tadi Bu tentang motivasi dan demotivasi Bu ya. Ada sebenarnya dua kemungkinan kenapa siswa ini setelah lulus di tempat kerjanya demotivasi Bu. Satu adalah memang secara internal dia menemukan bahwa itu tuh bukan bidang dia. Itu bisa terjadi Bu. Jadi kalau orang kuliah mah, saya salah jurusan gitu-gitu misalnya. Kalau orang kerja, ini bukan kerjanya saya ini, itu satu demotivasi. Yang kedua Bu ya, memang faktor perusahaannya sendiri yang memang membuat dia tidak semangat untuk bekerja. Contohnya punya atasan yang kurang bagus, lingkungan kerja yang tidak bagus, gitu dan lain-lain. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, menurut saya pribadi adalah ketika akhirnya orang ini keluar, sebetulnya Bu, bagaimana kita menyiapkan sebelum lulus kuliah itu harus sudah dibuat mindsetnya agar tidak mudah demotivasi gitu Bu di luar itu. Gitu. Nah ini gimana caranya? Biasanya Bu orang stres atau ngedrop karena dia sudah tidak punya solusi gitu. Jadi maksudnya dipecat, stres gitu. Sebetulnya yang harus makanya ketika saya selalu ngedukung bahwa kegiatan-kegiatan seperti OSIS atau kegiatan-kegiatan seperti ikut komunitas, aktivitas di luar, itu adalah salah satu hal yang perlu didukung dari pihak sekolah. Kenapa? Karena saya pahami generasi saya dan adik-adik saya sekarang gitu ya, yang sekarang sedang SMA itu justru minim mendapatkan masalah Bu. Minim gitu. Contohnya adalah orang tua mungkin generasi ibu, orang tua ibu kan keras sekali karena zaman peperangan Bu ya. Ya. Betul ya. Dan itu mungkin akan sedikit turun ke generasi saya sebagai anak ya. Jadi ada beberapa orang di generasi saya itu dikerasi. Tapi di generasi saya sebagian juga ada yang gini, orang tua saya itu bilang,
kasihan dulu saya dikerasi, saya tidak suka. Jadi anak saya itu ya udah kasihan tidak saya kasih masalah. Itu terjadi, Bu. Jadi generasi saya ini anak-anak ini tidak dikasih masalah, Bu. Jadi nggak terbiasa punya masalah. Contoh SD dipilihkan, SMP dipilihkan, SMA sampai kuliah dipilihkan. Semuanya dipilihkan. Kalau ada masalah diselesaikan oleh orang tuanya. Makanya ketika dia akhirnya kerja misalnya, kerja terus dia keluar dari kerja, dia baru mengalami masalah itu untuk kali pertama. Jadi dia shock, ngedrop gitu. Makanya beberapa tahun lalu ada kasus ini, Bu ya. Ada seorang siswa yang pintar bunuh diri karena skripsinya ditolak. Nah, ternyata setelah digali bukan masalah skripsinya, karena dia tidak terbiasa mendapatkan penolakan, Bu. Tidak terbiasa mendapat masalah. Jadi membuat dia itu terdemotivasi, ngedrop, down. Yaitu akhirnya dia stres dan hanya bunuh diri. Kita kalau kembali ke pertanyaannya tentang bagaimana di perusahaan ini, jadi sebetulnya ya sebagai sekolah kita nggak bisa memastikan perusahaan harus menjaga orang ini agar termotivasi, nggak bisa, Bu. Gitu. Yeah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyiapkan lulusan-lulusan kita itu kuat secara mental dan memahami bahwa apapun yang terjadi nanti itu kita harus siap menghadapinya dan harus mencari solusi-solusi. Ya mungkin kalau dipecat masih ada gambaran, Bu ya kita. Tapi kan kalau kayak sekarang wabah corona di PHK secara satu arah ya gitu ya. Itu kan juga tidak terbayang sama kita, gimana nih gitu gara-gara gini. Jadi si anak memang harus disiapkan untuk menjadi jiwa yang solutif dan tenang menghadapi masalah. Gitu mungkin ya, Bu. Gitu. Tapi kalau di kita biasanya, Bu, tambahan juga sedikit. Terima kasih. Tambahan sedikit. Kita biasanya ada kontrak, Bu. Nah, ini sesuatu yang cukup penting. Kita ada kontrak di kantor, maka setiap saran saya, anak-anak SMK yang mau kerja pun harus mungkin diajari di SMK, saya kurang tahu, tapi yang pasti memang harus memahami kontrak ini seperti apa. Jadi, meskipun nanti dia tidak termotivasi, ya dia tetap harus melaksanakan tanggung jawabnya hingga kontrak dia selesai. Jadi, misalnya, dia udah tidak termotivasi di bulan April, dia punya kontrak sampai Desember, at least dari April sampai Desember, dia sudah membayangkan mencari tempat kerja yang lain, dia mulai menyiapkan itu. Jadi, anak-anak juga harus dibekali bagaimana caranya ilmu untuk berpindah tempat kerja kah atau resign. Itu juga termasuk ilmu yang perlu dipelajari juga, Bu, sebetulnya. Kayak gitu. Jadi, karena kan nggak mungkin ya anak bekerja di satu tempat ya. Mungkin Bapak Ibu juga sepakat, saya boleh sepakat, boleh tidak. Tidak mungkin anak langsung kerja di satu tempat dan dia sampai usia 60 kerja di tempat itu terus, kan nggak mungkin ya. Maka itu pun harus disiapkan, ya kan? Harus disiapkan untuk ilmu bergeser pekerjaan atau resign. Itu, Bu, mungkin. Oke. Mbak Pipit. Ya, silakan Mbak Pipit. Mohon maaf tadi mikrofonnya saya isolasi ya. Iya. Maaf Bapak Ibu, ini sementara saya mute dulu untuk videonya karena rumah saya mati lampu gitu daripada ngelihat screen hitam juga gitu ya. Ya, Ibu Enda menjawab untuk pertanyaannya, saya bantu. Jadi bagaimana nih menyikapi karyawan yang memang tiba-tiba demotivasi gitu. Kalau di UT dari mulai karyawan masuk itu kita sudah bentuk budayanya. Jadi yang namanya culture, yang namanya value itu sudah kita tanamkan gitu. Jadi kalau ibarat kata kasarnya adalah udah kita brainwash lah gitu. Jadi yang masuk ke sini, yang masuk ke UT itu sebisa mungkin kita bentuk punya value dan punya culture yang sama. Apa sih culture kita? Yaitu solution gitu. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana penerapannya? Jadi untuk anak-anak yang baru itu selama 3 bulan atau secara intensif 1 bulan pertama itu mereka tidak akan diceburkan ke usernya, tapi benar-benar di-develop sama HC-nya. Mulai dari apa? Pertama kita kenalin dari company-nya seperti apa, kita kenalkan culture kita seperti apa, kita internalisasi tuh budayanya. Dengan cara apa? Tadi mungkin Mas Coki udah bilang, anak-anak zaman sekarang, mungkin karena orang tuanya, ini valid yang tadi Mas Coki bilang, mungkin karena orang tuanya dulu ngerasain susah, kan kalau orang tua gitu ya, mengharapkan anaknya tidak merasakan kesusahan seperti apa yang dia rasakan. Jadi semua difasilitasin gitu ya. Mau orang tuanya punya nggak punya, yang penting anaknya punya. Gitu. Sehingga mereka experience terhadap masalah, experience terhadap tadi struggling point-nya tuh kalau saya menilai sih lebih rendah gitu terhadap dibandingkan dengan mungkin kita-kita atau Bapak Ibu yang dulu memang dipaksa oleh lingkungan harus bisa tough, harus bisa bertahan gitu ya. Kalau anak zaman sekarang kan kayak ya udah kalau saya udah nggak diterima di sini saya pindah aja, masih banyak kok yang mau terima saya. Iya, padahal cuma perkara di feedback masalah kerjaannya. Nah, itu yang kita coba gali dari awal, kita coba tanamkan rasa persatuan. Jadi
tadi selama sebulan mereka salah satunya adalah ada yang namanya Bina Generasi Muda Solution. Jadi mereka itu selama seminggu diceburkan ke Paskas, pasukan dari kita udah kerjasama gitu ya. Jadi sama-sama tuh kayak program wamil singkat lah ya, itu untuk membentuk value-nya. Jadi mereka ya pagi apel pagi, bangun tidurnya bareng-bareng, makan sama-sama seadanya, terus juga ya ada apel pagi, ada kegiatan olahraga bareng, ada bikin karya, misalnya bikin topi atau bikin tas, itu bareng-bareng semuanya. Untuk menimbulkan bahwa sama rasa, sama sharing the pain lah kalau kita bilangnya gitu ya, untuk sama-sama ngerasain nih berjuang dari awal masuk tuh seperti itu. Sambil kita tanamkan budaya solution-nya, ada serve, ada teamwork, ada uniqueness, bahwa setiap orang itu pasti punya perbedaan, ada yang namanya networking gitu. Budaya itu yang kita tanamkan. Kalau ternyata nih dari awal kita sudah mengkondisikan mereka sama gitu ya, tapi tetap nih mau keluar, apa yang kita antisipasi? Yang pertama, tadi setelah kita penanaman budaya, kita secara intensif juga, secara reguler melakukan coaching and counseling. Jadi, para atasan itu memang diminta untuk melakukan coaching dan counseling secara reguler ke karyawannya. Untuk tahu nih, oh kamu lagi punya masalah apa sih? Tidak hanya masalah pekerjaan, tapi yang namanya counseling itu kan bebas ya. Kalau anak muda kan gitu, saya LDR nih gitu ya, udahlah saya mau resign aja, kerjanya di Jakarta aja, atau kerjanya di Bandung aja karena pacar saya di Bandung. Nah, itu jadi masalah tuh, Bu, untuk anak-anak zaman sekarang. Kalau dulu kan, ya kan, kalau dulu kan enggak, saya kerja di perusahaan di sini. Kalau anak sekarang enggak. Karena pacar saya di Bandung, ya udah saya mau pindah ke Bandung. Pacar saya pindah ke Kalimantan, saya pindah ke Kalimantan. Nah, kalau kita udah tahu dulu kondisinya seperti itu di awal, kita bisa tuh untuk tadi mungkin menanamkan atau membuka ya wacana mereka gitu, bahwa oke, jadi sekarang prioritasnya apa? Kedepannya mau apa? Tujuan kamu bekerja apa? Cita-cita kamu apa sih 5 tahun ke depan? Cita-cita kamu apa 10 tahun ke depan? Apakah dengan situasi sekarang masih tetap bisa untuk membuat kamu melangkah mencapai cita-cita kamu 5 tahun ke depan? Seperti itu sih, Bu. Jadi mungkin secara reguler kalau kita pantau mereka seperti apa, udah denger duluan nih sebelum pengajuan resign, kita udah denger nih desas-desus dia kenapa-napa, mungkin itu bisa lebih dicegah sih. Gitu. Makanya tadi, yang pertama penanaman budaya dan value-nya, yang kedua coaching dan counseling secara reguler. Memang capek sih secara manajemen gitu ya, mesti manggilin, mesti dengerin orang curhat, habisin energi ya, Bu ya. Cuma daripada kita bentuk orang dari awal lagi, itu mungkin dari segi cost, dari segi waktu, dari segi tenaga akan lebih capek, Bu, dibanding kita dengerin mereka untuk berkeluh kesah, curhat selama paling setengah jam, 1 jam. Kayak gitu sih, Bu, kalau di perusahaan. Oke. Bagaimana Ibu Enda? Sudah cukup ya? Saya rasa penjelasannya sangat holistik, luar biasa sekali. Iya. Jadi menguatkan kami juga. Ibu, amin. Semangat. Semoga ya, Bu. Semangat guru-guru. Semangat, Bapak Ibu guru. Iya, ini terus terang kamu juga sudah lakukan itu, cuma penguatan ini. Iya, betul. Iya. Insya Allah semakin kuat ya, Bu, setelah hari ini. Iya, percaya deh. Ada hasilnya lah dari uang keringatnya, uang air matanya gitu, Bu. Ada hasilnya, ngeliat mereka nanti pada sukses, betul. Pada jadi orang gitu ya, Bu. Ya. Baik, sekali lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Enda yang sudah menanyakan. Waktu kita sebenarnya sudah lewat, tapi saya berikan satu penanya terakhir yang sudah mengacungkan tangannya di dalam room ini. Ada Pak Prasetya Muharam. Saya coba unmute dulu, apakah masih stay tune? Halo Pak Prasetya Muharam. Halo. Bagaimana Pak Prasetya, masih ada di situ? Sepertinya agak terganggu ya. Sedang ngajar mungkin, Bapak. Oke, sedang memberikan tugas. Kita ke Pak Paguh. Apakah Pak Paguh masih stay tune di sana? Stay tune, Pak Ertana Patria. Hai, saya Rafa. Ya, silakan Pak Paguh. Salam kenal untuk Mbak Pipit dan Mas Yogi. Halo, Pak Paguh. Kali bisa bergabung, saya dari SMK Negeri 2 Tarakan, Kalimantan Utara.
Woi. Wah, Tarakan jauh ini. Jauh. Ya, ya. Ini tadi di-share oleh Mbak Pipit, salah satu yang dimiliki adalah visi di LPL kompeten yang dimiliki oleh kalau di kami siswa lah seperti itu. Nah, namun kenyataannya begini Mbak Pipit, di kurikulum kami ini kan pembinaan tentang BLPR ini sangat minim, bahkan kami tidak terbentuk. Kurikulum itu hanya banyak menciptakan memfokuskan pada skill dan knowledge. Ini mohon gimana caranya atau solusi strateginya mengatasi ini agar siswa kami ini seperti yang disampaikan tadi mentalnya juga bagus, tapi kan berkaitan dengan karakter atau behavior. Mungkin Mbak Pipit sama Mas Tuti punya solusi-solusi untuk di sekolah kami. Tapi saya yakin ini juga secara nasional karena kurikulum ini kan berlaku secara di seluruh Indonesia. Itu Mbak Pipit dan Mas Tuti. Terima kasih. Oke. Silakan Mbak Pipit. Oke, terima kasih Pak Paguh. Ya, tadi ya di kurikulum. Cuma memang kalau buat saya sih masih ada room lain nih yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah, kalau di kurikulum misalnya, oh ternyata nggak ada nih program magangnya di kami gitu ya. Wah, ini nggak ada nih yang tadi namanya entrepreneurship pendidikannya gitu ya. Terus kami gimana? Untuk ekstrakurikulernya mungkin boleh ditambah, Pak, gitu. Jadi misalnya diciptakan ekstrakurikuler baru tidak hanya di bidang kesenian dan olahraga, tapi juga entrepreneurship atau kalau dulu tuh saya ngikut tuh koperasi tuh. Jadi ngatur SHU gimana, simpanan pokok, simpanan wajib, kayak gitu ya. Gitu. Kalau sekarang mungkin bisa ditambah yang seperti itu tuh, Pak. Jadi dikaji lagi di sekolahan kita nih punya jurusannya apa? Apakah tadi misalnya accounting dan administrasi? Ya kita terapkan ekstrakurikuler baru. Misalnya apakah itu jadi kita bikin perusahaan kah atau apa? Tapi itu disupervisi dengan ketat oleh Bapak dan Ibu. Tadi balik lagi, memang capek sih Pak, kita harus keluarin extra effort ya. Tapi kalau memang benar-benar mau menciptakan tadi kompetensi ya seperti itu. Karena tadi kompetensi itu nggak seperti knowledge yang cuma dibaca terus langsung ngerti, cuma seperti yang memang dilakuin terus-terus terjadi gitu. Bahkan kalau tahu pembentukan habit aja itu minimal 6 bulan ya Bapak Ibu baru bisa nyangklok tuh di kita. Bahasanya seperti itu. Jadi ya memang harus dilakukan terus-menerus sampai perubahan behavior-nya terjadi. Karena tadi berdasarkan teori, pembentukan habit baru itu minimal 6 bulan dilakukan secara terus-menerus. Baru terinternalisasi. Nah sama nih dengan ekstrakurikuler ini, ya bagaimana cara membentuknya secara konsisten. Misalnya, oke, yang kelas 3 jadi pembinanya nanti. Kelas 1 jadi anggotanya. Naik ke kelas 2 mungkin gradingnya nambah. Naik ke kelas 3 gradingnya nambah. Sehingga ya terus-menerus gitu. Diajarkan juga tadi pembagian tugas dan pembagian peran. Jadi tahu, oke, kalau misalnya kamu memimpin suatu organisasi, tanggung jawabnya apa sih? Nggak cuma gaya-gayaan doang, wah saya ketua nih, saya keren, saya punya otoritas. Tapi saya juga harus bertanggung jawab loh terhadap keputusan saya. Ketika keputusan saya ternyata salah, keputusan saya ternyata membahayakan organisasi saya harus gimana? Gitu. Untungnya karena ini di sekolah, masih terpagari, dan risk manajemennya masih bisa dikelola, jadi mungkin loss atau ruginya masih lebih kecil lah. Gitu. Jadi mereka juga punya, apa ya, tadi mungkin Mas Coki bilang experience gagal, experience salah ngambil keputusan, experience bertanggung jawab terhadap orang lain, experience bagaimana akhirnya mempersuasi teman-temannya, experience bekerja sama dalam kelompok, itu muncul tuh Pak, karena yang tadi saya sebutin itu modal-modal untuk kerja tuh Pak, gimana bisa mungkin komunikasinya bagus, teamwork-nya bagus, mungkin bagaimana dia problem solving, tadi yang Mas Coki bilang itu penting tuh. Jadi kepentok nggak diem aja, atau kepentok nyari orang tua, kepentok terus ya udah kayak seolah-olah dunia mau runtuh gitu. Tapi bagaimana caranya cari nih solusinya apa, cari nih apa saya bisa lakukan apa. Kayak gitu sih Pak. Jadi mungkin dengan ekskul Pak bisa dilakukan. Siap. Terima kasih Mbak. Ya sama-sama, semoga menjawab ya Pak. Ini Pak Mas Coki mungkin mau nambahin. Oh, udah ini bisa. Ada yang ingin ditambahkan? Ada ditambahkan sedikit. Ya, Pak Pagu sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya. Pas Bapak bilang tentang saya dari Kalimantan gitu. Jadi ingat diskusi teman saya bahwa ada perbedaan gap antara
di fasilitas dan lain di Jawa dan di daerah yang menyebabkan akhirnya ada perbedaan cara mengajar. Nah, yang menarik adalah begini maksudnya, Pak. Tadi betul ada yang bisa dibilang ekskul. Nah, cuman ada mungkin hal yang bisa dilakukannya oleh diri kita sendiri, Pak, personalan. Maksudnya kayak gini. Kalau misalnya gini, kurikulum dirasa tidak ideal, tapi kan guru tidak bisa dengan semena-mena mengubah kurikulum ya Pak ya, berat gitu. Oke, ya betul ya, dipahami ya gitu. Kan kita sering kok diskusi dengan teman-teman pendidikan dan mungkin itu juga dirasakan untuk beberapa guru. Pendidikan kita bisa diperbaiki lagi, tapi kan sangat panjang, itu pun belum tentu bakal bisa dirubah gitu ya. Jadi itu satu tentang kurikulumnya. Yang kedua adalah tadi betul adanya ekskul dan kegiatan itu kenapa saya juga tadi di awal-awal bahas. Saya pribadi di kantor pernah mengadakan diskusi kenapa ada orang-orang di kantor kita yang tidak solutif orangnya. Ada orang-orang yang kalau punya masalah tuh terus bergerak gitu. Setelah diambil kesimpulan, orang-orang yang tidak terbiasa menghadapi masalah sekarang memang tidak pernah dilibatkan dalam masalah. Jadi ekskul dan lain-lain itu adalah salah satu cara kita belajar itu. Nah ini ada yang menarik Pak. Saya mau screen share satu slide ya Kang Patra, boleh? Boleh, silakan. Nah, apa yang mungkin bisa kita berikan di sekolah selain pelajaran memang yang ada di kurikulum yang memang harus kita berikan. Jadi ini Pak, ini kan kalau kita di dunia bahas talent mapping atau life planning, goals kita itu untuk anak itu intinya kehidupan yang bahagia. Jadi kan ini urutan manusia secara umum ya. Bentar, saya klik dulu. Nah ini kan sekolah, lalu habis sekolah SMP, SMA atau SMK, lalu kuliah, ini kan umum yang umum terjadi ya. Gitu. Kerja barulah akhirnya kehidupan yang bahagia lah gitu. Ada kehidupan yang bermakna. Nah, ternyata pengajaran di awal, di tengah dan di akhir itu kebutuhannya berbeda gitu. Jadi masing-masing belajarnya tuh kayak terpisah ya. Contoh pas saya jelaskannya, sharing. Yang pertama ketika kita kuliah, yang didahulukan ini ada KSA. KSA itu K itu knowledge atau pengetahuan, S itu skill atau A itu attitude. Nah, ketika sekolah secara umum kita hanya ditekan untuk bagaimana bagus secara knowledge. Nah, skill dan attitude adalah nilai bonus gitu. Skill dan attitude hanya nilai bonus. Mungkin untuk SMK beda, ada skill. Nah, attitude ini ya kadang kalau gurunya ngajarin yang baik, ngajarkannya memang mengajar bukan ilmu seperti apakah jika kita mau menyeberang apa yang harus dilakukan? Jalan di zebra cross. Nah, itu knowledge itu, pengetahuan gitu. Nah, lebih ke attitude bagaimana bersikap. Nah, ini perlu beberapa kegiatan, pelatihan, dan lain-lain misalnya di sekolah ya. Mungkin tidak didapatkan di kelas belajar. Itu di sekolah dulu. Nah, tapi kenyataannya di dunia kerja yang didahulukan harus skill. Jadi orang mau masuk, dicek dulu skillnya gitu. Baru udah jago. Nah, barulah attitude nanti nomor 2, nomor 3 gitu. Nah, dia IPK-nya berapa, itu terlalu penting. Sama dia skillful di dunia kerja. Jadi beda ya, kita ketika sekolah disiapkan untuk knowledge, dunia kerja itu yang dibutuhkan skill. Nah, yang terakhir ternyata yang menarik adalah tapi kehidupan orang-orang hidup yang bahagia atau yang bermakna adalah lagi tambahannya TASK. T itu talent, bakat. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena di Indonesia termasuk pendidikannya tidak fokus kepada bakat orang. Maksudnya kayak gini. Semua orang harus pintar matematik gitu. Nah, padahal belum tentu misalnya ada seorang di sini seorang desainer yang mana mungkin talentnya bukan di matematik, tapi masalahnya memang pendidikan kita secara umum masih seperti itu. Dan kalau kita lihat di negara lain ada yang beda. Malaysia juga masih gitu, Bapak Ibu semua. Jadi kemarin diskusi ternyata Malaysia pun masih seperti itu dan itu memang menjadi masalah karena kita masih menggunakan sistem seperti itulah. Nah, tapi ternyata kalau bagaimana hidup yang bahagia, itu perlu ada talent. Talent tuh bakat. Bakat tuh yang tadi kita bilang adalah mengenali diri kita. Sebenarnya kita senangnya apa sih? Saya meyakini bahwa orang tua saya guru juga, Bapak Ibu semua ya. Guru. Dan suka ngeluh gitu kadang-kadang gitu. Jadi guru tuh capek ngajar. Nah, saya meyakini bahwa mungkin ibu saya itu secara profesi guru, tapi jiwanya bukan guru. Karena ternyata senangnya jadi ngaji gitu. Ngaji gitu ya, di luar gitu ya. Oh, berarti bakatnya di situ gitu, talentnya gitu. Nah, maksud saya adalah ternyata PR kita adalah bagaimana ketika sekolah Bapak Ibu semua sudah mengajarkan pendidikan dan juga sesuai kurikulum, bagaimana kalau misalnya kita sebagai pengajar pun di sekolah, di luar di kurikulum, bagaimana kalau kita mendorong anak-anak satu untuk mengenali talentnya apa, bakatnya apa, dia senangnya apa, dan tidak perlu diberi tekanan bahwa lulus tuh harus ke kampus yang apa-apa-apa, yang penting lulus ke kampus yang sesuai dengan bakat dia.
Dan akhirnya setelah lulus itu, di sekolah itu juga diajarkan attitude yang baik gitu. Karena pada akhirnya ternyata di dunia nyata yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan kepribadian kita, talent kita, dan juga attitude yang baik. Itu mungkin ya Pak yang bisa saya share. Oke, terima Gitu kasih. kurang lebih. Terima kasih. Mbak Pipit dan Kang Coki boleh kita kembali ke Pak Prasetya Muharam. Coba sekali lagi. Ternyata Pak Prasetya jauh-jauh dari Lampung ini katanya mau nanya. Oh, mantap. Jauh-jauh ke sini ya. Iya. meeting room kita. Oh iya, jauh-jauh ke meeting room. Oke. Ya, izin bertanya Pak sebelumnya. Kita ketahui bahwa salah satu alasan tadi Kang Coki bilang SMK itu pengangguran terbesar adalah kita tidak memiliki employment ability skill yang baik. Misalkan sebuah perusahaan, mungkin Mbak Pipit juga bisa bilang, mencari yang lulusan SMA atau SMK. Tapi kalau skill mungkin SMK pernah lah belajar di sekolah, pernah magang dan sebagainya. Tapi kemampuan komunikasi, kemampuan untuk berinteraksi dengan pegawai lain, itu kan kadang-kadang anak SMK itu jauh lebih kurang gitu, employability skill-nya kurang gitu. Misalkan dia tidak bisa komunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain karena di SMK itu ketemunya sama alat, atau misalkan dia tidak bisa menunjukkan kemampuan leadership-nya karena di SMK lebih banyak prakteknya sehingga untuk kegiatan berorganisasinya kurang. Adakah tips dan langkah-langkah bagaimana sih caranya biar anak-anak SMK itu bisa memiliki employability skill yang baik gitu loh. Sehingga kalau ada pilihan antara anak SMA dan SMK, itu yang dipilih itu adalah anak SMK. Gitu aja sih, Kang dan Mbak Pipit pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Pak Prasetya Muharam. Saya silakan untuk Mbak Pipit terlebih dahulu mungkin. Kang Coki dulu nggak apa-apa. Oh, Kang Coki. Oh, tiba-tiba ke saya dulu ya. Tuh Kang Coki dikasih mikrofonnya ke Kang Coki. Oke, lebih baiklah. banyak experience-nya kayaknya kalau sama anak SMK SMA. Ya, baiklah. Pak Pras terkait tentang lulusan yang tadi kendalanya. Jadi memang tips ini sangat general tapi tidak umum. Tapi saya jelasin sedikit mungkin kenapa akhirnya SMK dan SMA itu agak beda dipandangnya. Karena memang branding SMK secara umum ini juga di kita ya hasil feedbacknya memang branding SMK tidak sebagus SMA. Brandingnya dulu brandnya ya gitu. Karena gini, lulus SMK mah yang nggak masuk SMA masuk SMK itu satu. Inputnya udah beda ya input. Jadi kebayang nggak? Jadi menurut saya guru SMK jauh lebih berat tantangannya dibanding guru SMA. Ya karena inputnya beda gitu. Kalau lagi ini masuk lu SMA 3 Bandung yang udah bagus anak-anaknya. Terus lulus-lulusnya ke kampus bagus, ya karena emang inputnya udah bagus gitu. Nah SMK memang susah Pak, karena saya kira kita sepakat ya, brand di Indonesia masih gitu. SMK identik dengan tawuran, walaupun tidak kan sebetulnya kan gitu. Ini hasil diskusi ya, maksudnya itu. Jadi bukan atas nama saya gitu, nah hasil diskusi. Dan juga itu tadi inputnya, terus katanya tawuran dan lain-lain. Maka memang dari secara umum pun SMK dipandang sebelah mata. Makanya salah satu menurut saya sekarang rebranding SMK itu kayak misalnya ada tagline SMK bisa dan lain-lain, itu salah satu hal yang positif ya. Terus Pak Jokowi bikin mobil SMK itu sebenarnya udah hal yang positif ya. Nah ini juga mungkin PR bagi para pendidik-pendidik yang memang juga concern di bidang SMK, bagaimana kita menaikkan brand SMK ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan gitu untuk siswa-siswa. Yang pertama tadi memang si SMK sama SMA menurut saya lulusannya masih lebih mending SMK kalau bicara tentang skill. Tapi yang berat adalah attitude karena inputnya agak berbeda. Ya, istri saya guru SMK. Jadi kadang-kadang pas masuk anak-anaknya pada kabur. Saya nggak tahu kenapa. Jadi 2 jam pelajaran, 20 menit pertama istri saya mencari murid-muridnya di mana gitu, pentak-umpat gitu. Nggak tahu ya gitu. Ya karena ya di lingkungan kita masih menganggap ya SMK mah usah udahlah, yang penting kuliah aja. Sekolah aja ke SMK. Jadi inputnya berat yang pertama. Yang bisa kita lakukan, bagaimana kita fokus dalam memperbaiki attitude mereka. Gimana Pak caranya? Saran saya ya, bagaimana ya guru itu tidak hanya ngajar pelajaran aja Pak gitu ya. Nggak tahu, mungkin ya kita bikinnya ekstrim aja Pak yang nggak pernah dilakukan. Diajak jalan-jalan keluar. Oke ada tugas kita keluar misalnya, ketemu siapa ngobrol misalnya.
Nanti harus gitu Pak, langsung ketemu orang, langsung ngobrol, langsung diskusi masalah. Ayo kita ke CFD, dagang. Ayo misalnya teknik otomotif, saya nggak tahu jurusan. Teknik otomotif, oke bawa peralatan, kita ke tempat umum, terus motor-motor yang rusak kita benerin, ayo. Ayo misalnya gitu. Jadi anak-anak tuh, nah nanti kan mereka belajar komunikasi di mana kita ngobrol ke orang. Karena kalau misalnya di sekolah diajarin kita harus berkomunikasi, itu kan teori dihafalkan, di ujian tahu, tapi tekniknya nggak tahu gitu. Ya, kayak orang belajar teknik menyupir gitu. Oke, nanti gas masuk dan lain-lain. Tahu teorinya, pas nyoba kan nabrak kalau nggak tahu. Nah, emang harus menurut saya justru orang SMK dengan akhirnya memang dia identik dengan skill dan praktek, ya udah praktekin aja keluar gitu. Bisa jadi tidak ada programnya di pemerintah, bisa jadi tidak ada programnya di sekolah. Why not guru itu ataupun ya langsung guru-guru sekolah itu diskusi, kita keluar gitu. Ayo kita bikin program-program yang ibaratnya ekstrim tidak pernah dilakukan agar anak-anak bisa jadi mengenal gitu. Ya salah satu mungkin ini terakhir. Salah satu kalau buat saya pribadi, saya menarik dulu pernah nonton film Freedom Writers, bagaimana membuat nggak tahu pada tahu Freedom Writers ini siswa-siswanya tuh pada bengal semua, tidak kompak, tapi peran gurunya ini sangat sentral gitu. Namanya Freedom Writer, dan itu diangkat dari kisah nyata di Amerika. Jadi menurut saya adalah apa yang dilakukan, dia nggak cuma ngajar, tapi dia bawa anak-anaknya ke tempat-tempat lain lah gitu di hari Sabtu dan Minggunya. Ya memang ini PR besar, jadi nambah-nambahin PR sih buat guru. Tapi ya memang begitulah gitu ya kondisinya Bapak Ibu semua gitu. Gitu sih gitu. Ya. Oke, baik Kang Coki. Sekarang mikrofonnya kita kasih ke Mbak Pipit. Ada pandangan lain nggak, Mbak, seputar pertanyaan dari Pak Setia Muharam? Ya, Pak Pras. Kalau saya sih, saya sebagai user nih, Pak. Karena di kantor itu malah kebalikan nih. Kita banyak banget nerimain magang dari SMK. Dan banyak banget nerimain job vacancies gitu ya. Malah kita buka dari SMK. Karena tadi kalau kita ngomongin masalah skill, masalah keahlian tuh dari SMK malah kalau buat kami lebih tepat guna gitu. Karena kita kan lebih kepada alat berat nih. Apalagi SMK yang bergerak di bidang alat berat kan nggak terlalu banyak tuh. Makanya begitu ada SMK alat berat, kita terimain gitu. Terus juga kalau yang magang-magang di kita tuh SMK-nya bervariasi tuh Pak. Mulai dari multimedia, mulai dari administrasi perkantoran, mulai dari akuntansi gitu ya. Dan memang unik-unik, benar Pak. Apalagi yang multimedia gitu ya. Ada yang tiba-tiba masuk rambutnya gondrong gitu. Ada yang tiba-tiba dengan gayanya aja sendiri gitu. Kita juga coba memahami nih. Tapi pelan-pelan kita pun memberikan edukasi gitu bahwa ya terserah sih, ya boleh sih pinter, nggak apa-apa gitu ya. Hasil editan videonya cakep banget gitu. Cuma kalau mau kerja di perusahaan nggak bisa kayak gini bro gitu ya. Harus ada yang namanya disiplin waktu, ada yang namanya grooming gitu kayak gitu. Mungkin betul. Kayak gitu sih Pak. Jadi kayak mungkin kalau tadi Mas Coki bilang nggak ada programnya, nggak ada kurikulumnya, ya gitu. Yang penting ya tadi tujuan mulianya adalah membuat supaya anak-anak ini di dunia kerja nggak kesulitan kan. Mereka bisa benar-benar adaptasi dengan baik, mereka bisa diterima dengan baik, dan bahkan mungkin bisa meningkatkan tuh daya serapnya dari SMK. Karena kalau buat saya sih jujur, saya malah lebih banyak daya serapnya dari SMK gitu, walaupun ya unik-unik. Dan kalau dibilang tax time nggak untuk groomingnya, iya, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Bisa, mulai dari yang gondrong kekeh, nggak mau, pokoknya udah begini, yang penting kan hasil kerja saya bagus. Ya nggak apa-apa, tapi akhirnya mereka sadar bahwa, oh iya ya kalau jalan diliatin orang gitu, kalau jalan kok head to toe dari atas ke bawah sampai sebegitunya diliatin, dan nggak ada temennya yang gondrong gitu. Mereka jadi berubah sendiri tuh Pak. Jadi mungkin dicemplungin langsung begitu, dikasih experience-nya supaya mereka juga tahu bahwa kamu butuh hal lain di luar skill yang kamu punya sekarang gitu. Kamu butuh kemampuan komunikasi, kamu butuh kemampuan untuk kerjasama, dan kamu nggak bisa dapat kalau kamu begini-begini aja gitu. Jadi dikasih juga wawasan ke mereka bahwa mulai diajak berpikir lebih dewasa, next-nya kamu mau jadi apa? Harapan kamu apa? Cita-cita kamu apa? Kalau saya nerimain orang masuk, dibilang cita-cita saya adalah ingin membanggakan kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Ya benar, tapi realnya apa? Gitu. Saya akan gali sampai konkret tuh. Kamu mau lakuin apa? 3 tahun ke depan kamu mau ngapain? 5 tahun ke depan kamu ngapain? Planning terhadap hidup kamu kayak gimana?
gitu. Ajak mereka untuk mikir sampai sejauh itu sih. Kayak gitu, Pak. Oke. Mungkin kalau dari Semoga saya. Ya, semoga cukup ya Pak Prasetya ya. Oke, Pak Prasetya dari kejauhan sudah mengangguk. Dan Bapak dan Ibu semua, Pak Prasetya merupakan penanya terakhir kita karena waktu terbatas. Tapi jangan keluar dari room ini dulu karena ada beberapa informasi dari saya. Tapi sebelum memberikan informasi, saya mau terima kasih lagi kepada Astra Internasional, di dalamnya ada Astra Cerdas, SMK Bisa, Kementerian Perindustrian, United Tractors, dan juga ada dari Satu Indonesia. Terima kasih juga nih yang sudah mau hadir di meeting room kita. Ada Bapak Eko tadi ya, sebagai Kepala BPSDMI Kemenperin, ada Ibu Yulia juga sebagai Sekretaris BPSDMI dari Kemenperin, dan ada Ibu Iken yang sejak awal sudah di sini bersama kita sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kejuruan dan Vokasi Industri. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah sempat menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini. Nah, Bapak dan Ibu, setelah jangan lupa untuk mengisi absen yang tadi sudah dibagikan di grup Telegram, dan selanjutnya Bapak dan Ibu akan mengisi form feedback dari kegiatan meeting room hari ini. Jadi nanti linknya akan dibagikan oleh admin. Bapak dan Ibu silakan mengisi form feedback-nya di situ. Dan Bapak dan Ibu, sekarang saya berikan kesempatan untuk screen capture. Boleh di foto screen-nya dulu, karena selanjutnya kita akan melakukan, untuk bagi-bagi door prize-nya adalah kita akan memilih beberapa orang beruntung yang akan sharing di Instagram ya. Ini permintaan Instagram, mohon maaf sekali, tidak bisa difasilitasi lewat Facebook atau media sosial lainnya. Lewat Instagram, silakan sharing screen capture hari ini, dan resume singkat tentang apa yang didapat hari ini gitu. Nanti bisa di-sharing ke Instagram yang akan di-share di Telegram juga, tapi kalau mau dicari sekarang namanya itu Instagramnya @guruhebatsmk. Silakan, boleh di-sharing lewat postingan, boleh juga lewat feed, terserah. Yang penting jangan lupa di-mention ke akun SMK, Guru Hebat SMK-nya. Dan Bapak dan Ibu tetap stay di grup Telegram karena akan ada beberapa informasi, dan juga tentunya dari Astra akan mengadakan lomba, jadi lombanya juga akan diinformasikan di Telegram gitu. Jadi untuk para penanya tadi ada Bapak Nizam Malik Yahya, ada Pak Nur Fahmi, ada Bapak Edi Setiawan, Ibu Endah, Bapak Paguh, dan Bapak Prasetya. Nanti namanya akan kami data terlebih dahulu untuk memperoleh door prize hari ini. Dan saya selaku moderator hari ini mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam mendampingi sesi hari ini, dan saya beserta Ibu dan Bapak yang ada di dalam meeting room ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dua pemateri hebat kita, ada Kang Coki dan Mbak Pipit. Saya beri tepuk tangan mewakili yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang, dan bertemu dalam keadaan yang lebih baik, dalam situasi yang lebih bahagia, dan dalam keadaan yang semuanya sudah baik-baik saja dan bisa bertemu secara tatap muka langsung tanpa media online. Oke? Saya Patria dan tim pamit dan undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.